Tuh. Record dulu deh. Selamat pagi, Pak. Ferry Brohmat, Hadir, Pak. Gani Rahma Febrianti, Hadir, Pak. Gani Hadi Husna. Hadir, Pak. Panggilnya siapa? Husna ya? Hadi, Pak. Oh, Hadi. Oh, oke. Hanapi, ini ada. Luh Sri Marlina. Hadir, Pak. Oke. Alif Iqbal, Hadir, Pak. Muhammad Daniel. Daniel ada Hadir, nggak? Pak. Hadir. Hadir, Pak. Falah, Muhammad Falah. Hadir, Pak. Nabela Putri Lestari. Hadir, Pak. Kemudian Prayuda Aditama. Hadir, Pak. Oke. Safira Diandra. Hadir, Pak. Sofarinda. Hadir, Pak. Mariati. Hadir, Pak. Oke, dan terakhir adalah sorry. Umer Fawas. Hadir, Pak. Oke, sip. Kita mulai ya. Oh, tunggu bentar ya. Tunggu bentar. Ada tamu. Iya, biasa ya. Selamat berpuasa buat teman-teman semua. Bagi teman-teman kaum muslimin yang sedang berpuasa ya. Kayaknya saya nggak bisa juga harus meluap-luap gitu ya, berapi-api, karena saya harus menghemat tenaga saya. Saya ngajar 9 SKS hari ini. Oke, kita akan bahas mengenai ekuitas ya, ekuitas. Ekuitas ini akan dibahas di chapter 15 dan ini tidak sesusah chapter 14 ya. Kalau GSO chapter 14 atau non-current liability. Ekuitas sederhana sebetulnya dan nggak ribet transaksinya. Hanya saja yang ribet itu dari ekuitas adalah administrasinya ya. Dan biayanya sangat mahal. Catatannya ribet, pencatatannya itu sangat mudah. Akan tetapi yang menjadikan ekuitas itu susah itu adalah bukan akuntansinya ya, tapi administrasinya, legalnya, gitu, urusan legalnya. Nah, itu yang bikin ribet dan itu yang mahal gitu. Jadi ada cost of equity ya. Kalau di chapter 14 itu adalah cost of debt ya. Seperti itu. Jadi cost of capital terdiri dari dua. Yang pertama adalah cost of debt ya, chapter 14 kemarin. Yang kedua adalah cost of equity. Nah, cost of equity akan kita pelajari sekarang. Ya, ini ada kaitannya dengan manajemen keuangan juga, dan nanti ini ada kaitannya dengan analisis laporan keuangan ya. Jadi ada banyak kaitannya ya. Kalau akuntansi biaya kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan COGS doang ya, dan COGS doang ya. Jadi COGS itu ada ilmunya tersendiri ya, seperti itu. So, jadi ada investasi di saham di sini, di kelas ini? Ada yang beli-beli saham? Ada nggak?
Yuda enggak? Yuda. Diva beli saham? Hah? Beli? Kenapa? Enggak Oh enggak. beli saham, Pak. Bagas kayaknya, Pak. Bagas, please. Oh gitu. Daniel beli nggak Daniel? Enggak, Pak. Katanya harus belajar manajemen keuangan dulu katanya. Oke, berarti belajar main Kyo dulu baru main saham ya. Katanya sih gitu, Pak. Iya betul sih, emang kita harus mengetahui ilmunya dulu sebelum kita terjun ke dunia saham, karena dunia saham itu dunia yang penuh dengan resiko ya. Sekarang ini lagi ambruk nih, aduh. Lagi downtrend banget ya. Saham saya juga berguguran, nyantol gitu, jebelin. Biasanya bisa dapat cuan gitu, ya lumayan lah cuannya ya, bisa buat beli susu anak gitu ya. Cuman sekarang ini lagi apa ya, lagi nggak tahu ya, jadi seperti pandemi. Jadi pas awal-awal Februari saya udah diperingatkan ya sama kolega saya investor juga, investor kelas kakap lah ya, bisa saya bilang demikian, karena dia udah 10 tahun lebih dan dia juga banyak jadi narasumber ya untuk berbicara terkait investasi. Dia udah bilang, oh ini awal-awal Februari itu sama Januari itu masih enak saham itu. Jadi masih jual beli, kemudian juga trennya naik, kadang turun. Jadi nggak penuh dengan yang blue chips ya, terutama ya saham-saham yang LQ45 atau liquid 45. Jadi ada 45 saham terbaik di Indonesia ya, yang dia itu liquid. Kalau kita jual pasti ada yang beli gitu ya. Nah, beda kalau saham-saham kayak MCAS, sorry to say, itu bukan saham liquid ya, dia saham gorengan ya, yang kemudian di-endorse sama Raffi Ahmad. Itu sangat berbahaya. Kalau misalkan kita ikut-ikutan itu sangat berbahaya ya, seperti itu. Jadi bisa jadi kita beli saham itu kemudian downfall terus gitu, sampai nggak bisa naik-naik. Akhirnya ya kita ruginya bisa 100% gitu ya, seperti itu. Nah, tapi kalau saham-saham yang blue chips secara fundamental bagus dan memang dia sudah lama gitu ya, sudah lama. Nah, biasanya ada downfall, nanti akan naik lagi gitu, naik lagi seperti itu ya. Nah, sayangnya memang sejak awal Februari itu pergerakannya positif ya, enak banget kita mengikuti perkembangan IHSG itu. Tapi begitu di titik sekarang ternyata downfall ya, dan ternyata kita tidak bisa memprediksi ya, nggak naik-naik gitu, terus turun, nggak naik-naik, kok nggak naik-naik gini. Nah itu kalau kata analis salah satu teman saya, dia udah memperingatkan sejak Februari bahwa hati-hati, kondisi sekarang itu mirip kayak kondisi tahun 2020 ketika pandemi ya. Jadi begitu mendekati puasa turun, drastis sekali turunnya ya. Nah, dan nggak naik-naik gitu, naiknya ntar akhir tahun. Nah, seperti itu ya, tapi ya begitulah, kita harus mengenal. Oke, berbicara mengenai ekuitas, saya tidak akan melepaskan dari saham ya. Kita tidak bisa berlepas dari saham, karena ekuitas adalah saham. Gitu. Kalian harus paham dulu. Di sini saya akan terangkan overview dulu ya. Jadi, di sini, di idx.co.id, ya, ini saya buka. Berbicara mengenai ekuitas, kita lihat produk ya. Ketika obligasi, itu pun sama. Obligasi yang diperdagangkan di bursa adalah obligasi yang obligasi ya, bukan notes payable. Jadi yang diperdagangkan di bursa hanyalah obligasi. Notes payable tidak diperdagangkan di bursa ya. Nah, dan ada syarat-syaratnya ya, ada syarat-syaratnya dan juga ribet gitu ya. Tetapi enaknya kita bisa meraih dana yang sangat besar ya. Bisa miliaran lah. Kalau misalkan kita minjem ke bank bisa miliaran juga sih, tergantung jenis usaha kita gitu ya. Bisa ratusan miliar juga bisa gitu ya ke bank ya. Jadi ada berbagai macam plus minus lah seperti itu ya. Nah, tetapi kalau kita obligasi dan kita nanti akan dilakukan kita listing di bursa, enaknya ketika nanti udah sukses nerbitin obligasi di bursa, ketika kita sudah membayar lunas obligasi tersebut,
Nah, pada saat kita mau pendanaan berikutnya, nama kita udah dikenal. Sehingga akan mudah gitu, akan mudah mendapatkan funding. Nah, beda kalau misalkan ke bank ya, kalau mau minjem lagi nggak bisa gitu ya, kan udah ada threshold-nya. Tapi kalau obligasi belum lunas, nerbitin lagi juga bisa, itu bisa. Nah, seperti itu ya. Nah, itulah enaknya kalau kita bermain perusahaan menerbitkan obligasi ya. Nah, kalau sekarang kita saham. Nah, ini yang dikenal dengan luas ya, saham ya. Nah, bagaimana caranya agar kita saham perusahaan itu bisa listing di Bursa Efek? Ada banyak caranya ya. Ada banyak. Nah, chapter 15 ini membahas tentang saham ya. Nah, hanya saja saham ada banyak, ada yang listing, ada yang non listing gitu ya. Nah, kalau yang kita pelajari sekarang ya, yang kita pelajari di chapter 15 ini, kita menggunakan PSAK 50 dan PSAK 53 gitu ya. Nah, kalau udah pakai PSAK berarti itu khusus untuk 719 perusahaan yang listing di Bursa Efek. Ya. Yang non listing gimana? Tidak memakai PSAK 50 dan 53, tapi menggunakan PSAK etap ya. Entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan obligasi. Kalau kita listing obligasi di bursa, maka kita wajib menggunakan PSAK 71. Chapter 14 kemarin campuran PSAK 71, PSAK mostly 71 lah ya, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kita tidak listing kita tidak listing di bursa, maka kita cukup menggunakan PSAK etap, gitu ya. Entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, sekarang gimana caranya agar suatu perusahaan bisa listing di bursa? Ya, ada banyak caranya ya. Ini saham ya. Jadi nanti kita diklasifikasikan dulu. Kamu jenis perusahaannya tipe yang mana? Yang kesehatan, keuangan, properti, atau yang lainnya, gitu ya. Nah, kemudian dari situ baru nanti lihat nih, udah listing nanti akan ada yang namanya perusahaan namanya Electronic Initial Public Offering ya. Mana ya? Kemarin saya udah buka deh. Aksi korporasi kalau tidak salah di sini ya. Nah, kemudian di sini ada IPO. Nah, di sini kan harus tahu ya istilah-istilahnya ya. Kalau kita berbicara tentang chapter 15, kalian harus tahu di sini ya. Ada stock split, ada HMETD, hak memesan efek terlebih dahulu, HEMTD itu. Ada yang tanpa HEMTD. Nah, ada yang saham bonus, ada yang IPO. Nah, lu lihat. Nah, initial public offering ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini ini mainannya kalau kita berbicara mengenai bursa ya. Dan berbicara dengan terkait PSAK ya, ini mainannya. Nah, di sini saya buka yang IPO ya, Electronic IPO. IPO itu Initial Public Offering ya. Ini sebelum masuk ke materi deh, biar kalian tahu bahwa yang kita pelajari itu nanti manfaatnya kemana ke sini gitu. Nah, di sini saya ambil case-nya ini ya, Ultima Nitra ya. Di sini saya udah buka. Nah, Ultima Nitra ini jadi dia baru listing per tanggal berapa ya? Per Januari 2021. Nah, ini dia ya. Ini Ultima Nitra juga. Ini Pawon nih. Ultima Nitra yang ini nih. Nah, ini dia. Ini prospektusnya ya, ringkasannya. Jadi, ketika kalian mau listing di BI, maka urutannya itu adalah, nah, di sini nih. Mana ya? Lihat semua IPO. Nah, urutannya di sini nih. Semua, nah ada pre-efektif, ada book building, ada penawaran umum, ya, ada penjatahan, ya, allotment, namanya allotment penjatahan, dan ketika sudah dibayar, barulah selesai, barulah kita officially publish di Bursa Efek, ya, saham kita akan bisa diperdagangkan di Bursa Efek. Nah, jadi pre-efektif ini kita daftar dulu, administrasi dulu, gitu ya. Kemudian apa? Kemudian habis itu ngapain? Habis itu baru book building ya. Setelah semua syarat terpenuhi, kita bursa akan ini oke, silakan di fase pemesanan gitu ya. Fase pemesanan itu gimana? Fase pemesanan itu adalah ya silakan kita tinggal para investor yang mau beli perusahaan yang akan listing
silakan pesen dulu berapa juta lot yang akan dibeli atau berapa ribu lot yang akan dibeli gitu ya. Nah, jadi book building itu membangun ini dulu, pesanan. Jadi karena ada aturannya, jadi kita tidak bisa sembarangan terbit di bursa gitu ya. Kalau ternyata saham kita nggak laku, ya, maka kita nggak jadi. Nah, seperti ini, Bang Famo ini dibatalkan, ya, dibatalkan. Tuh, kenapa? Karena ya nggak jadi gitu. Karena nggak ada yang mau beli atau udah mesen tapi nggak dilunasin gitu ya. Nah, seperti itu ya. Dan ini biasanya gorengan-gorengan juga gitu. Jadi penuh mafia ketika kita mau listing di Bursa Efek ya. Nah, jadi banyak cara orang Indonesia tuh selalu aja diakalin gitu dan selalu aja dijadikan duit gitu loh maksudnya. Nah, ini kenyataan ya. Jadi saya ada klien klien saya. Jadi klien saya adalah saudara saya sendiri. Ya, perusahaannya mau terbit di bursa ya, terbit di Bursa Efek. Ini saya kasih nih. Apa ya? Nama perusahaannya itu perusahaan tercatat. Profil perusahaan tercatat. Nah, ini dia ya. Nah, saham nih ya. Namanya BAPI. Bakti Agung Propertindo. Ini seperti ini ya. Dia listing per 2000 berapa? 19 nih ya, 2019, 2 tahun yang lalu. Nah, di situ penuh mafia. Penuh mafianya gimana? Bahwa syarat untuk masuk bursa itu book building dulu gitu ya. Jadi pemesanan dulu. Setelah dipesan ternyata nggak apa ya, nggak beres-beres gitu. Nah, ada yang mau mau nalangin. Gitu ya. Ada yang mau nalangin. Sehingga apa? Ketika mau ditalangin itu ya akhirnya dia melakukan pinjaman lunak kepada si orang yang nalangin tersebut. Ya, kepada orang yang nalangin tersebut. Nah, itu jadi permainan akhirnya. Padahal niatnya memang tulus gitu ya, ingin mencari modal dan ingin untuk mengembangkan bisnisnya. Tetapi begitu terjun ketemu mafia gitu, ya susah akhirnya ya. Jadi akhirnya terbit juga, tetapi dia terjatuh ke dalam jeratnya mafia collar white ya, collar white crime gitu ya, white collar crime. Okay. Nah seperti itu. Jadi namanya orang Indonesia selalu aja mencari celah sekecil apapun untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya, nah itu harus hati-hati. Makanya kalian ketika mau terjun ke saham hati-hati di situ ya. Nah, dan kalian jangan kayak gitu ya, jangan menjadi bagian dari mafia ya. Anak-anak star itu harus idealis dong, harus baik-baik gitu ya. Beda dengan universitas yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi itulah seluk-beluk ketika mau listing pun ada permainan dan mau tidak mau kalau misalkan kita pengen listing ya akhirnya banyak mafia yang kira-kira yang akan menjerat perusahaan tersebut. Karena kalau kita nggak pakai mafia, jatuhnya gagal seperti itu. Ya, udah biayanya banyak, tambah rugi gitu ya, nggak ada duit yang dari hasil penerbitan saham. Nah, that's why mafia menjadi salah satu jalan cepat yang dipilih oleh para perusahaan yang listing. Nah, tapi kalau memang perusahaan itu tidak kuat gitu ya, biasanya dalam waktu beberapa tahun juga akan delisting, akan ketahuan boroknya, ketahuan bohongnya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini saya ingin memperlihatkan kepada kalian. Nah, ini adalah salah satu emiten atau perusahaan yang listing di bursa namanya Pawon. Ya. Pawon ini Pakuwon Jati, dia yang punya yang ada di Pakuwon itu loh, yang di Kebayoran Baru ya, apartemen mewah. Nah itu di situ. Dan dia bikin semua hypermall di Indonesia. Dan dia berdiri sejak tahun 82. Nah ini perusahaan ini emiten kesukaan saya, emiten favorit saya ini ya. Kalau misalkan saya lagi masa-masa kayak gini, saya selalu menanamkan saham saya di Pawon ini, gitu. Karena secara fundamental bagus dan secara bisnis bagus dan dia nggak bohong gitu ya, usahanya itu nggak bohong. Dia konstruksi juga, tapi ini salah satu kontraktor yang keren, yang memang sustainable, gitu ya. Nah di sini ada istilahnya beda dari Kieso. Di Kieso itu is authorized gitu ya shares. Yang kedua outstanding shares. Yang ketiga ada yang kedua itu issued ya, terbit, yang ketiga itu adalah outstanding
ya. Outstanding. Nah, kamu mau lihat di sini, nggak ada kan istilah outstanding, ya kan? Ini Bursa Efek Indonesia loh ini perusahaan, dan ini perusahaan lama ini, dan ini perusahaan bagus. Nggak ada tuh namanya. Mana Pak? Di sini kok nggak ada yang namanya outstanding, nggak ada yang nama issued. Ayo, share premium yang mana ya? Yang ini nih. Oh, ada deh yang authorized ya, authorized. Tapi kok nggak ada issue apa outstandingnya Pak? Nah, gimana tuh? Nggak ada share premium, tapi ada additional paid in capital. Nah, lihat lagi substance overform ya. Jangan tertipu oleh judul, tapi kamu lihat maknanya sama atau enggak. Nah, seperti itu ya. Nah, dan ini wajib kayak gini. Kenapa? Karena ini diatur di Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang 40 tahun 2007. Nah, dan juga sudah diubah dengan Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 tahun 2021, gitu ya. Nah, istilahnya bukan outstanding, tetapi adalah modal dasar. Modal dasar itu modal yang jadi ketika kita mau menerbitkan di bursa gitu ya. Pertama ada ADART ya, anggaran dasar. Anggaran dasar itu akte perusahaan, akte pendirian perusahaan gitu ya. Nah, nanti di state di situ ada berapa juta saham yang kira-kira disediakan oleh perusahaan tersebut. Nah, barulah nanti dari situ, barulah diambil sebagiannya, ditempatkan dan disetor, gitu ya. Dari 120 juta ini nggak semua dipakai, tapi hanya 48 juta yang dipakai. Nah, gitu maksudnya. Ya, nah di sini saya kasih lihat lagi ya, pakai PT U5 Nitra, ya, U5 Nitra. Nah, di sini kamu lihat ada yang namanya jumlah saham portepel, portepel. Ayo, apa itu? Ntar kalau keluar di ujian gimana? Nah, jadi istilah-istilah ini harus kalian familiar dengan istilah tersebut ya. Oke, jadi ada saham portepel apa ya? Kalau orang Batak kan bilangnya portepel gitu ya. Portepel lah gitu ya kalau orang Sunda mah. Nah, apa ini? Nah, jadi ini yang tadi saya bilang. Kita ketika mau listing di bursa, kita akan diminta akte perusahaan. Akte perusahaan itu untuk melihat ada berapa juta lembar saham kamu. Nah, itulah modal dasar, itu yang authorized gitu ya. Nah, kemudian berapa banyak dari kalau di sini 10 miliar ya, 10 miliar lembar. Dari 10 miliar tersebut berapa banyak yang dipakai gitu, yang dipakai. Totalnya adalah 2,5 miliar ya. Nah, dari sini ada saham yang tidak dipakai itu 7,5 miliar. Nah, artinya saham portepel ini adalah saham tabungan ya. Saham tabungan. Artinya saham yang nanti sewaktu-waktu kita bisa terbitkan kalau kita masuk bursa efek. Nah, perhatikan di sini. Dari sini ada 2,5 miliar. Nah, ketika kita penawaran umum, dan ini kan mau perusahaan yang tadi saya bilang ya, yang baru listing di 2021. Ternyata yang diperjualbelikan di bursa tidak tidak banyak gitu ya. Diambil dari yang portepel ini. 300 juta lembar itulah yang diperdagangkan di bursa. Gitu. Ya, jadi berkurang tuh 300 masuk ke yang ditempatkan dan disetor penuh. Nah, sehingga apa? Komposisinya akan berubah. Kalau tadinya sebelum ada 300 juta ini dia yang Nyonya Jati Simina itu ya, Jati Simina itu hanya 55%, hanya lagi memiliki 55% kepemilikan di PT Uniklo Unik apa ini? PT ini gitu ya. PT apa sih? Saya lupa. U5 ini bergerak di bidang oil and gas ya, oil and gas. Keren men. Kontraktor tambang nih ya. 55% ya. Atau 2,75 miliar. Nah, dengan penerbitan di bursa, maka nilainya tidak 55% lagi, tapi berkurang, tidak lagi menjadi pemilik saham mayoritas. Ya, kalau mayoritas itu di atas 50%. Artinya apa? Ya gue yang tentuin gitu. Nah, dengan seperti ini, maka komposisi berubah menjadi 49%, tidak lagi menjadi pemegang hak mayoritas. Artinya, kalau pemegang hak mayoritas itu gimana? Ketika rapat umum pemegang saham gitu ya, menentukan direksi. Siapa yang akan kita tunjuk jadi CEO? Biasanya tiap 5 tahun gitu ya. Oh, si Daniel aja yang ditunjuk gitu. Nah, kalau si Jati Simina ini nggak setuju,
Daniel nggak akan bisa jadi CEO. Jadi apa? Daniel harus ngelobi-lobi ke Nyonya Jati itu agar apa? Agar ya kasih hadiah dan sebagainya, ya kayak gitulah. Memang apa? Servis-servis seperti itu yang dilakukan ya. Yang ya lazim tapi tidak apa ya? Banyak tidak sesuai dengan inilah dengan keumuman akhlak masyarakat Indonesia gitu ya, yang baik-baik, yang lurus-lurus gitu ya. Ya kayak gitu. Memang itulah trik-trik kotornya yang sering dilakukan ya. Ngelobi-lobi dan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya nanti Nyonya Jati inilah terenyuh dengan sikapnya Daniel. Akhirnya apa? Ketika pengajuan CEO ya udah oke di ACC. Tapi kalau dia tidak suka ya udah nggak akan bisa. Nah, itulah hak mayoritas. Kalau tidak memiliki hak mayoritas di bawah 50%, maka ketika Nyonya Jati tidak bisa gitu. Nah, yang lain protes. Yang lain protes masih bisa menang tuh Daniel ya ketika si Nyonya Jati ini tidak memiliki hak mayoritas ya. Seperti itu. Nah, jadi itu ya diambil dari yang cadangan ini 7,5 ini dipindahin ke atas. Nah, 300 juta inilah yang diperdagangkan di bursa. Jadi bukan semuanya gitu ya. Nah, ini yang harus kalian mengerti ya. Ini yang harus kalian mengerti sebelum kita masuk ke chapter 15 ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Nah, ini ya di Undang-Undang Omnibus Law di sini saya sudah buka. Nah, di sini juga biar mudah nanti kalian buka aja searching. Nah, ini ada portopel ya yang nggak diambil. Portopel itu tabungan. Kemudian ini berkaitan dengan hukum ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Ada yang ingin tanyakan? Bingung? Intinya adalah kalian harus paham bahwa yang ketika kita mau listing di Bursa Efek, tidak semuanya. Nah, jadi kita udah ditetapkan dulu di Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa setiap perusahaan itu harus punya anggaran dasar. Nah, di anggaran dasar itulah nanti ditetapkan berapa yang authorized-nya, gitu ya. Berapa yang authorized-nya. Nah, ini authorized shares ya. Seperti itu. Nah, dari situ nanti berapa yang issued-nya, yang diambil dari authorized itu berapa. Nah, itulah yang modal ditempatkan dan disetor. Nah, yang outstanding gimana? Yang outstanding itu kalau nanti ada treasury shares, kita beli kembali, buyback namanya, buyback oleh si perusahaan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, baru ada yang dalam portopel ini adalah sisa modal dasar yang tidak ditempatkan dan disetor. Ya. Nah, ini adalah berkaitan dengan equity dan biaya untuk menerbitkan saham sangat mahal. Ya, sangat mahal. Makanya ini dilakukan sebagai jalan terakhir. Tapi begitu kita udah diterbitkan, udah terbit di bursa, enaknya kita nggak usah ngebalikin duit gitu ya. Karena kan itu investasi. Beda kalau kita utang, kita harus ngebalikin uang pada jatuh tempo. Lah kalau udah di saham nggak perlu kita balikin duit kita kita bukan transaksi hutang tapi transaksi kepemilikan di perusahaan yang sedang kita bangun, sedang kita rintis. Jadi ketika kita dapat duit dari hasil penerbitan saham, duit itu kita makan gitu. Tapi nggak dibawa kabur ya, nggak boleh karena ketika nanti di BI itu ketat aturannya. Duit hasil penerbitan saham dipakai untuk apa aja loh gitu ya. Nanti diaudit sama OJK ya seperti itu. Ya. Nah, dulu. Oke, biasa ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ketika kita berbicara tentang ekuitas, maka kita tidak perlu lagi mengembalikan uang yang sudah kita terima dari hasil penerbitan saham. Berbeda dengan kalau kita menerbitkan ini ya obligasi. Oke, ini langsung aja konsep dasarnya seperti apa. Ini mengacu ke Undang-Undang Perseroan Terbatas ya. Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jadi akuntansi itu kaitannya dengan kita sudah multidisiplin ya, multidisiplin. Nah makanya riset akuntansi ada yang tentang akuntansi dengan hukum, ada akuntansi dengan pajak, ada akuntansi dengan budaya gitu. Oke, nah tapi itu nanti aja.
Nah, jadi konsep dasarnya adalah bentuk ada perusahaan pribadi, ada persekutuan, ya, dan ada perseroan. Ya, perusahaan pribadi ini ya seperti biasa lah ya. Nah, dia bentuknya adalah usaha dagang. Kemudian persekutuan kayak CV gitu ya, perkumpulan antara dua orang jadi melaksanakan bisnis bersama. Nah, perseroan inilah yang dimaksud dengan perusahaan ya, PT, perusahaan terbatas. Jadi tunduk kepada Undang-Undang 11 2021 tentang Cipta Kerja Omnibus Law, dan ini mengubah dari Undang-Undang 40 2007 tentang perseroan terbatas ya. Nah, sistem kepemilikannya kalau dia mirip dengan yang persekutuan, cuman lingkupnya perseroan itu lebih legal gitu, lebih ketat gitu, dan lebih sistematis, terstruktur gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, tata kelolanya juga harus lebih jelas dibandingkan persekutuan. Nah, dan skopnya lebih besar kalau perseroan terbatas ya. Jadi semakin ke sini semakin besar. Nah, kepemilikannya adalah dengan sistem saham ya. Untuk apa? Untuk berbagi laba dan rugi, dan untuk memilih dewan direksi ya tadi, dan untuk memperoleh pembagian aset ketika likuidasi. Jadi ketika likuidasi, sistem saham ini nanti akan dijual seluruh aset perusahaan, nanti porsi pemegang saham dapat porsinya masing-masing sesuai dengan ya hasil penjualan. Misalkan 1 miliar, saya punya 10%, ya saya dapatnya nggak 1 miliar tapi 10% dari 1 miliar ya. Nah, ada preemptive right. Preemptive right ini kesempatan untuk beli saham baru di kelas yang sama. Artinya kelas yang sama itu ada dua kelas ya, saham biasa dan saham preference ya, seperti itu. Nah, kalau preemptive right, nah biasanya seperti yang mana ya, yang ini nih, Nyonya Jatisimina gitu ya. Nah, Nyonya Jatisimina ini ketika dia menerbitkan saham, ketika perusahaan ini memutuskan untuk listing sebesar 300 juta lembar, yang ini ya, 300 juta lembar, maka si Nyonya Jatisimina ini nanti akan memiliki hak preemptif ya. Untuk gimana? Untuk beli dulu, karena kan dia akan terdilusi ini kepemilikannya, akan berkurang sehingga menjadi segini nih kalau dia nggak beli gitu ya. Nah, gimana agar dia tetap memiliki hak mayoritas? Dia punya preemptive right. Jadi si perusahaan nawarin dulu ke Nyonya Jati, lu Cici 300 juta lembar nih, lu mau beli berapa ya gitu. Gue beli sekian aja kata si Cicinya gitu ya. Ya udah, akhirnya dia akan membeli sesuai dengan hak preemptifnya. Jadi didahului si pemegang saham yang ini itu didahului ya untuk membeli saham yang akan listing di bursa efek. Nah, kayak gitu ya. Itulah preemptif, oke? Kemudian apa lagi ya? Variasi kepemilikan. Nah, jadi ada dua jenis ya, saham biasa dan saham preference. Kalau saham biasa nanti karena saham, bentuk pengembaliannya itu bukan berupa bunga tetapi dividen ya. Dan kita tidak ada waktu jatuh tempo ya. Tidak ada jangka waktu jatuh tempo. Jadi cash yang kita terima ya udah kita pakai, nggak akan dibalikinnya dalam bentuk kinerja perusahaan. Nanti pengembalian dalam bentuk dividen ya. Persentase dividen itu ya. Nah, ada saham preference. Saham preference itu hak untuk memperoleh dividen terlebih dahulu. Jadi saham preference itu saham yang istimewa. Nah, pertanyaannya adalah, sekarang saya mau tanya sama teman-teman di sini biar nggak ngantuk, karena saya juga ngantuk. Wajar ya ngantuk gitu. Jadi kalau saya nanti tiba-tiba, aduh, malu lah, lagi puasa lah ya. Oke. Dan nanti kalau di puasa ini, kayaknya saya bakal banyak break, nggak apa-apa ya, buat cuci muka, buat nggak apa ya, mungkin tiap 15 menit lah kita break gitu, atau tiap setengah jam. Tadi itu apa sih? Preference. Saya tanya ke Alvira. Alvira. Ya, Pak. Teh siapa ya? Teh Hanafi, kemarin udah sampai absen berapa? Sampai absen 3, Pak. Sampai Ares. Ya, nggak apa-apa deh Alvira dulu deh. Alvira? Iya, Pak. Kamu tunjuk satu orang yang kira-kira paling baik di kelas ini. Cie. Bebas, Pak. Bebas lah. Cowok dong, cowok. Cowok. Siapa cowok yang paling memikat hatimu di kelas ini? Gak ada, Pak. Berat. Safira nggak usah ketawa-ketawa gitu deh. Nanti saya tanya juga sama kamu ya. Ya, saya aja, Pak ya.
Ya, Bernard juga udah cemas nih. Aduh, cemas nih Bernard. Mudah-mudahan gue gitu ya. Ya, Pak Alvira. Asal aja, Pak. Yang paling memikat hati kamu. Mas. Falah. Aduh. Falah. Aduh, Cici, malah. Bukan. Bukan. Oh, bukan. Ya udah mau direvisi siapa dong kalau kayak gitu. Ya Falah aja, Pak. Oh, malah. Maksudnya enggak yang aneh-aneh ini, Pak. Nggak aneh kok, siapa bilang jangan aneh-aneh ya. Falah, Falah nggak aneh kok, emang ya. Oke, Falah. Thank you, Alvira. Falah. Ya, Pak. Ada nggak saham preferen di Indonesia? Googling sana nggak apa-apa. Yang lain googling juga. Manfaatin coba. Perusahaan Ada apa? kayaknya, Pak. Ada kayaknya. Perusahaan apa? Ya, pernah. Saham Yang di Bursa Efek ada nggak? Coba kamu cari. Emiten saham preferen. Nah, ada nggak? Yang lain ada? ada, Pak. Apa? PT apa? PT Hanson International. Hanson Internasional. Nah, gimana katanya PT Ya. Hanson? Kodenya MYRX. MWRX apa? Dia punya saham preferen? Punya, Pak, punya. Coba kamu share screen. Dilihatin coba. Waduh, saya pakai laptop, Pak. Saya zoom-nya pakai HP. Oh, cuma pakai HP. Oh ya udah. Iya. RX ya. Ya udah kamu tuh Iya. satu perempuan yang kira-kira baik di sini. Aduh. Yang paling baik, Pak. Yang paling cantik deh kalau gitu. Yang paling baik aja, Pak. Oh, ya udah yang paling baik. Anu, Pak. Siapa? Lo Sri Marlina, Pak. Lu Sri Warli udah paling baik, luar biasa, luar biasa. Ini panggilnya siapa ya? Lu Sri atau Marlina? Lina, Pak. Oh, Lina. Kamu habis upacara ya? Ya, Pak. Lagi hari raya kalau di Bali. Oh, oke, mantap. Lina, tolong ditampilkan saham apa? Ada laporan keuangannya, Fala? Bentar, Pak. Saya minta ke Fala dulu, Lin. Minta ya, Fala kasih linknya ke Lina. Oke ya. Jadi di situ bacaannya apa tuh? Fala. Saham preferen. Jadi saham preferen itu kalau di Bursa Efek sebetulnya jarang ya. Jarang. Nah, itu adalah saham biasa. Nah, tapi kalau di perusahaan-perusahaan yang sudah listing itu ya ada yang iya, ada yang enggak gitu ya. Ada yang enggak. Jadi saham preferen itu saham istimewa. Dia memiliki hak terlebih dahulu untuk semua hal. Dividen, untuk mendapatkan aset ketika likuidasi, semuanya kecuali satu. Yaitu apa? Dia nggak bisa milih direksi gitu ya. Nah, jadi itulah bargainingnya, trade off-nya. Jadi dia mendapatkan hak terlebih dahulu, tapi mengorbankan hak yang lainnya. Hak memilih direksi dia nggak punya. Jadi ketika rapat umum pemegang saham, dia nggak punya hak untuk memilih direksi atau untuk menentukan apakah kita dapat dividen atau tidak. Ya, oke Lina, bisa? Belum dikirim linknya sama Oh, kamu. belum dikirim. Waduh, Falah nih. Ya udah, nanti Udah, Pak. Udah di WA, Pak. oh, di WA atau Oh, udah. Tapi di sini ditulisnya PT Hanson International dengan kode MYRX itu menyediakan saham seri B sama saham preferen, Pak. Dengan yang saham preferen kodenya MYRXP. P ya. Gitu. Oke, nanti kita buka ya. Oke, nanti Lina, saya lanjut dulu. Kamu silakan download laporan keuangan MYRX dan juga nanti cari di Ctrl F, Ctrl Find, cari tentang di ekuitasnya gitu ya. Nanti kita lihat saham preferen seperti apa ya.
Oke, nah seperti ini. Nah, kalau di sini saya buka yang punyanya si Pawon ya, emiten kesukaan saya seperti biasa. Pawon as always. Nah, di sini Pawon itu tidak memiliki. Semuanya ini adalah saham apa namanya? Saham biasa ya, saham biasa. Seperti itu, ya. Oke, nanti kita lihat bentuk saham preference seperti apa ya, kode apa namanya? Penempatan di si equity-nya seperti apa ya, karena memang berdasarkan aturan PSAK harus dipisah. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini jadi seperti itu. Jadi definisinya adalah ekuitas itu based on PSAK 50 adalah residual interest, nilai sisa ya. Dari apa? Dari suatu aset perusahaan ya. Jadi total aset dikurangi total liabilities, dapatlah equity. Nah, equity itu adalah residual interest, nilai sisa dari total aset perusahaan setelah dikurangi dengan total liabilities. Jadi intinya equity itu adalah sisa aset gitu pada dasarnya ya. Nah, ada berapa komponen? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Share capital, share premium. Nanti share capital ini ada 2 ya. Kalau misalkan kayak MYRX itu Hanson International, ada yang biasa, yang ordinary, ada yang preferred ya. Kemudian share premiumnya juga dipisahkan, ada yang ordinary dan preferred. Kemudian ada RA ya. RA ini berasal dari net income. Ada AOCI, AOCI ini berasal dari apa saja? Masih ingat? Dari revaluasi ya, revaluasi aktiva ya, aset tetap, reval PPE. Kemudian ada apa lagi? Dari si yang udah kita pelajari apa ya? PPE, reval. Kok saya lupa jadinya ya. Ini dari si surplus dari translasi mata uang asing ya, yang paling sering itu falas ya. Nah, dia juga masuk ke AOCI. Oke, AOCI ini tidak mempengaruhi nilai dari net income ya. Nah, treasury shares adalah apa? Treasury shares itu adalah saham biasa ya, saham ordinary yang di buyback ya, yang dibeli kembali oleh perusahaan. Di buyback. Kalau istilah di Bursa Efeknya itu adalah buyback. Nah, minority interest ini adalah ya tadi ya, yang minority interest itu yang seperti ini ya, yang coba saya kasih lihat ya. Ini saya clearkan dulu. Mana tadi? Nah, minority interest itu yang ini nih, yang 4% ya, sebetulnya di bawah, yang paling kecil pokoknya ya, dilihatnya. Nah, jadi Merce Cokro, nah itu minority interest ya, Tuti Unuami, nah seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu yang paling kecil lah ya dari proporsi kepemilikan struktur di saham ya, seperti itu. Kemudian, nah di sini ada kita bagi dua pembahasan, saham biasa dan saham preferen ya. Oke, nah untuk yang pertemuan kali ini kita akan fokus di saham biasa karena memang saham preferen itu jarang ya, jarang ada di Bursa Efek. Walaupun ada, cuman segelintir aja, Hanson dan sebagainya ya. Seperti itu. Oke, nah jadi saham biasa. Kita akan bahas bagaimana tentang penerbitan saham. Kemudian kita akan bahas tentang pembelian kembali, buyback ya, dalam bentuk saham treasury. Dan setelah itu kita akan bahas tentang retiring. Kalau nanti si saham treasury-nya itu kita hapus gitu ya. Oke, jadi saham treasury adalah saham biasa pada dasarnya ya. Oke, untuk penerbitan saham sendiri ini kita bahas ya, hierarki penerbitannya adalah ada authorized ya, modal dasar, yang dinamakan authorized shares itu adalah modal dasar. Yang dinamakan kemudian ada issued shares, modal ditempatkan dan disetor ya. Kemudian ada outstanding shares. Nah, outstanding shares ini adalah modal yang ditempatkan dan disetor ini dibeli kembali oleh siapa? Oleh perusahaan gitu. Nah, itu namanya outstanding share. Outstanding share ini pada dasarnya adalah modal ditempatkan dan disetor, ya. Jadi issued and outstanding share, ya. Nah, tetapi di sini kalau ada jadi tetap hierarkinya itu adalah kalau di bahasa Inggrisnya itu tetap issued share sama outstanding share itu merupakan dua hal yang berbeda. Nah, di sini nampak perbedaannya ketika apa, Pak? Kalau bahasa Indonesianya sama-sama aja ini, ditempatkan dan disetor. Nah, apakah yang issued ditempatkan, Pak? Ya, kalau mengacu ke undang-undangnya sih bukan ya. Jadi yang di-issued itu adalah ditempatkan pakai dan disetor. Maksudnya ditempatkan gimana? Ini ada yang tadi ya, yang ini nih ya. Yang ini ada sekitar berapa? 10 miliar lembar. Tapi yang dibeli oleh si pemilik awal itu hanya totalnya adalah 2,5 M. Nah, ini yang ditempatkan. Ditempatkan itu apa?
Artinya dipesan dulu. Nah, di booking dulu, di book gitu. Nah, kemudian kalau hasil bookingannya misalkan yang ini ya 125 juta lembar dia mau beli ya. Kalau udah dibayar maka namanya book and paid ya. Nah, book and paid ini apa? Inilah yang ditempatkan dan disetor. Artinya apa? Kalau dia ditempatkan baru di booking. Kalau udah dibayar berarti udah disetor, berarti nanti menjadi modal yang ditempatkan dan disetor. Jadi kita booking dulu 125 juta, belum dibayar-bayar ya itu nggak akan bisa menjadi modal yang ditempatkan dan disetor karena statusnya masih ditempatkan saja. Nah, kapan menjadi ditempatkan dan disetor? Ketika apa? Ketika 125 jutanya langsung dilunasin. Oleh apa? Oleh duit, bukan daun, ya. Oleh uang, bukan daun, ya. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, ini pengertian issued shares ya. Nah, kalau outstanding shares pada dasarnya mirip sama dengan issued shares ya, kondisi normal. Ya. Nah, terlihat perbedaannya ketika apa? Terlihat perbedaannya ketika ada treasury shares. Artinya apa? Ketika kita ini misalkan 10 miliar, yang ditempatkan adalah 2,5 miliar ya. Nah, yang outstandingnya juga 2,5 miliar dan karena udah dilunasi pembayaran sahamnya. Nah, ketika ternyata 300 juta 0,3 itu dibeli oleh perusahaan, maka outstanding shares akan berkurang menjadi 2,2 gitu ya. Sedangkan issued shares-nya tetap 2,5. Nah, dari sini kelihatan perbedaannya ketika ada saham treasury atau saham biasa yang dibeli kembali, maka akan mengurangi jumlah dari outstanding share. Tapi issued shares-nya belum, gitu ya. Nah, nanti 0,3 yang di buyback ini maksimal 3 tahun berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law itu harus dilunasi, ya. 3 tahun baru harus dilunasi. Kalau enggak, maka dibalikin lagi. Kalau dilunasi harus dijual ya. Jadi saham yang udah di buyback 0,3 ini harus dijual kembali maksimal dalam jangka waktu 3 tahun. Kalau ternyata dalam 3 tahun belum dijual-jual, maka nanti harus di-retiring, dihapus ya. Di-retired. Nah, ketika menjadi retired, maka jumlahnya ini akan berkurang menjadi 2,2. Nah, gitu ya. Jumlah yang issued-nya menjadi berkurang. Nah, seperti itu. Nah, jadi dalam waktu 3 tahun harus di-retire. Dijual kembali. Kalau ternyata tidak bisa dijual baru di-retire. Gitu ya, dihentikan. Nah, kemudian ada yang dinamakan saham dalam portopel. Kalau saham dalam portopel itu gimana? Yang tadi ya, 10M, yang ini 10M. Jelek banget sih tulisannya. 10M, yang ini misalkan 2,5M. Gitu ya. Nah, sisanya berarti 7,5M. Nah, portopel itu sisa dari modal dasar. Nah, kalau kita mau right issue itu penerbitan saham baru. Ya, kalau IPO itu kan awal ya, jadi nanti IPO ini yang pertama ya. Kalau misalkan kita butuh modal lagi, kita bisa terbitkan yang kedua. Nah, yang kedua ini dinamakan right issue ya, right issue. Nah, seperti itu. Jadi ada right issue. Nah, right issue ini gimana? Right issue ini adalah nanti diambilnya dari saham yang portopel ini, saham portopel ya. Oke. Nah, kemudian ketika kita menerbitkan, gimana cara menerbitkannya? Ada at par dan ada tanpa nilai par ya. Seperti itu. Nah, kalau pada nilai par berarti kita diketahui par value-nya. Nah, kita langsung aja contohnya. Contohnya adalah pada tanggal 2 Januari PT Mekarjaya menerbitkan 1 juta lembar saham biasa. Nilai par-nya adalah 100 ya. Harga jualnya adalah sebesar 500 juta ya. Nah, berarti dari sini kan kita bisa tahu ya bahwa berapa ini yang nilai par ini nanti akan menjadi share capital. Ya, share capital. Nah, share capital. Nah, share cap ya, bukan Kapten Amerika ya, share capital. Nah, yang mana Pak? Yang atas ini ya, yang ini share capital. Nah, selisihnya itu akan menjadi share premium ya, seperti itu. Nah, seperti ini jadinya. 100 juta ini adalah share capital. Ini adalah 1 juta dikali 100 ya. 1 juta lembar dikali 100. Nah, ini share capital. Selisihnya adalah share premium. Nah, share premium itu adalah apa? Berarti ini menandakan bahwa ini adalah selisih lebih di atas nilai pasar.
Nah, karena pencatatan dari si penerbitan saham itu harus selalu pada nilai pasar gitu ya, maka share premium ini akan selalu muncul. Kalau nanti ada right issue, IPO kan kalau initial public offering yang pertama. Nah, ketika mau nerbitin saham lagi itu namanya right issue ya, dan bisa dilakukan beberapa kali right issue. Ya, tidak diatur batasannya. Bisa 10 kali, 100 kali, ribuan kali gitu. Tapi masalahnya diizinin atau enggak sama si OJK. Ya, seperti itu. Nah, oke, jadi seperti ini ya, share premium. Oke, nah ini pada nilai par berarti memiliki nilai par. Nah, kalau ada bentuknya saham yang tanpa nilai par. Nah, kenapa tanpa nilai par? Berarti dia tidak di state berapa par value-nya. Berarti tidak ada nanti share premium. Share premium itu SP ini nggak ada kalau untuk saham yang tanpa nilai par. Ya, kenapa? Nah, ini tidak ada share premium ya. Kenapa demikian? Karena alasannya adalah untuk menghindari kewajiban kontingensi. Ya, maksudnya apa? Kewajiban kontingensi itu adalah kewajiban yang tingkat possibility-nya itu masih di bawah 50%. Ya, sehingga apa? Ini di bawah 50% tingkat possibility akan terjadi. Ya, seperti litigasi, hukum dan sebagainya, gitu ya. Nah, sehingga apa? Ini masuknya ke CALK, ke Notes to Financial Statement. Ya. Nah, seperti itu. Sehingga apa? Sehingga dalam hal ini, ketika kita adanya kewajiban kontingensi, share premium ini akan menimbulkan kewajiban kontingensi, Pak. Berupa apa? Ya, karena nanti ketika ada likuidasi, gitu ya, perusahaannya bangkrut, nah, berapa jumlah shares, persentase dari shares. Misalkan saya memiliki 1 juta lembar saham, gitu ya. Nah, 1 juta lembar saham ini bernilai berapa gitu. Bernilai berapa gitu ya. Nah, ini harus ditambahkan. Untuk melihat nilainya itu kita harus menambahkan antara share capital plus share premium gitu ya. Nah, share premium, kalau share capital udah ada kontraknya ya. Par value ya, par value. Ya, share premium ini yang nanti akan bingung gitu. Maksudnya ini berapa nih jumlahnya? Kan berubah-ubah tergantung dengan harga pasarnya ketika kita menerbitkan saham tersebut. Nah, untuk meminimalisir kewajiban daripada ribet gitu ya, ya udah mendingan nggak usah pakai par value gitu. Sehingga semuanya nanti menjadi apa? Semuanya menjadi kalau nggak ada par value ini menjadi share capital gitu. Ini semua akal-akalan aja sebetulnya ya. Nah, sehingga apa? Tidak ada kebingungan dalam mencatat penyesuaian nilai wajar ya. Karena kenapa? Semuanya akan menjadi share capital. Oke, contohnya gimana? Contohnya adalah seperti ini ya. Pada tanggal, nah contoh yang sama, kalau yang atas ada nilai parnya, ya kita lihat perbedaannya, pencatatannya, nah tuh totalnya cashnya 500 juta ya, tetapi untuk yang ada par value-nya, maka porsi share capital sesuai dengan par value yang ditetapkan di awal 100 juta. Nah kalau di sini 500 juta. Ya, nah kalau misalkan sudah share capital berarti kan udah jelas ketika ada pembagian likuidasi gitu ya. Berapa jumlah persentase kepemilikan saya? Ya udah tinggal dibagi aja. Berapa juta lembar yang kamu punya? Saya punya 1 juta lembar. Ya. Nah, kemudian totalnya ada berapa? Ada 10 juta yang issued and outstanding. Nah, sehingga berapa? Ini 10% ya. Kayak 10% ini nilainya berapa? Ya, nilainya nanti tinggal dikalikan dengan nilai share capitalnya. Gitu. Karena nanti share capital ini sudah dalam bentuk rupiah ya. Sudah dalam bentuk rupiah dan tinggal dilihat di neraca ya. Jadi gampang, tinggal 10% dikali dengan ya udah share capital ya beres. Nah, kalau ini kan kita harus identifikasi dulu berapa nih porsi dari share premiumnya, dan ini nilainya akan mengikuti nilai pasar ketika melakukan penerbitan ya. Oke, nah seperti itu. Jadi itu yang tanpa nilai par. Nah, kemudian di sini adalah bagaimana Pak? Kan saham itu ada 2 ya. Ada yang biasa dan ada yang preferen. Nah, bagaimana kalau kita ternyata ketika kita menerbitkan saham biasa, itu dibarengin juga dengan saham preferen. Contohnya seperti yang Hanson tadi. Ada yang seri C dan ada yang seri P pada saat penerbitan right issue. Right issue itu, jadi Hanson ini kan sudah terdaftar. Ya, saya ulangin lagi. Nah, right issue initial public offering itu ketika nerbitin pertama kali di BI listing. Nah, ketika nanti ke penerbitan saham butuh modal lagi, bisa berkali-kali penerbitan, dan itu dinamakan right issue. Nah, Hanson tadi itu right issue, bukan IPO ya. Jadi right issue untuk apa? Untuk saham preferen dan saham biasa seri yang sekian. Ya. Sehingga apa? Sehingga
dibarengin gitu, satu bundling. Nah, seperti lump sum jadinya. Jadi perusahaan kenapa terjadi lump sum sales? Karena perusahaan menerbitkan beberapa jenis saham dalam satu paket, ya. Nah, maka kita harus mengalokasikan harga jual ke masing-masing jenis saham, ya. Market value dari masing-masing saham tadi itu nanti kita alokasikan ke harga paketnya, gitu ya. Nah, ada dua cara, ada proportional method dan ada incremental method, ya. Nah, kalau proportional method seperti apa? Proportional method itu ketika diketahui, ya, nilai saham market value dari saham preferen dan saham ordinary itu diketahui. Ya, tapi kalau dia salah satu saja yang diketahui, either dia preference-nya atau either dia adalah si ordinary-nya, then makanya bukan proporsional tetapi incremental. Hanya satu jenis saja yang memiliki fair value. Nah, oke, kita bahas dulu yang proporsional. Yang proporsional, contohnya PT Mataram, ya, menerbitkan 2 juta lembar saham. Stated value-nya adalah, oh iya, saya lupa. Jadi gini, ini di sini stated value, ya. Nah, kalau istilahnya stated value bukan par value, maka bisa dipastikan jenis saham yang diterbitkan adalah apa? Saham biasa yang berjenis, dia itu yang no par value, tanpa nilai par. Kenapa? Nah, jadi gini, ketika transaksi jenis sahamnya itu no par value, ada beberapa negara yang tidak mengharamkan, nggak boleh lu pakai fair value, tanpa ada parnya itu nggak boleh. Gitu. Lu mau masuk listing di bursa efek ini atau mau mendirikan perusahaan di wilayah Indonesia harus ada parnya, itu harus ada parnya. Nah, oleh karena itu, karena di akte perusahaannya memang tanpa par gitu ya, karena kan bersumber ke akte perusahaan ya sejak didirikan, akte pendirian. Ya udah, masa iya harus dirubah aktenya gitu. Nah, makanya dia membuat suatu sertifikat yang dinamakan stated value, ya. Karena ketika ada kata-kata stated value itu menandakan bahwa jenis saham biasa ini adalah yang tanpa par. Nah, tahu dari mana tanpa par? Ya mengacu ke akte pendiriannya, ya, akte perusahaan. Mengacu ke akte pendirian perusahaan, ya. Nah, akhirnya dia memaksain, ya udah tetapin aja nilai parnya karena si negara membutuhkan kita untuk men-stated par gitu ya. Namanya bukan par value tapi stated value. Nah, seperti ini gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ya udah tinggal dimainkan saja. Nah, di sini saya baca pada tanggal 4 Mei Mataram menerbitkan 2 juta lembar saham biasa dan 2 juta lembar saham preferen. Bundling totalnya adalah 900 juta. Nah, dari sini kita harus hitung dulu ya, kira-kira berapa totalnya nih? Fair value kan 200 kali 2 juta ya. Ya kan? Kemudian yang preferennya tinggal 300 kali 2 juta. 400 ini 600 1 juta ya, berarti di atas 900 juta pada dasarnya total market value. Seperti ini nih ya. Jadi fair value saham biasa itu ya tinggal dikalikan dengan jumlah ininya ya, jumlah lembarnya. Nah, seperti ini 400 sejuta tuh ya. Ini adalah total fair value ya, atau harga wajarnya dari kedua saham ini. Sedangkan dibeli dengan harga 900 juta. Nah, otomatis ini harus dialokasikan gitu ya, karena lebih kecil. Kalau lebih besar gimana Pak? Kalau lebih besar juga sama, nanti dialokasikan juga ya. Mana yang milik preferen dan mana yang milik biasa ya. Ya udah tinggal gampangnya, tinggal 4 dibagi 1000 dikali 900 dapatlah 360 dan 540 untuk yang preferen. Nah, pencatatannya gimana? Pencatatannya adalah nah dari sini kita bagi 2 lagi ya. Nah, di sini kan kita diketahui par value-nya 100 untuk biasa, untuk yang preferen juga sama 100 ya. Nah, berarti ketika kita berbicara di sini harga jual saham biasa ya. Nah, 360 maka ada 200 itu masuk ke akun share capital. Dan ada 160 nanti yang masuk ke akun apa? Share premium. Nah, seperti ini akhirnya share capital. Nah, kalau untuk preference juga sama ya. 200 karena dia par value-nya 100. Ini masuk ke share premium. Yang ordinary juga sama ya. 200 masuk ke share capital, sisanya masuk ke share premium. Nah, gini ya. Jadi gampang sebetulnya ya tentang ekuitas ini. Kalau untuk catatnya mah gampang, tapi untuk ngurusnya ribet gitu. Nah, ya, nggak kayak liability. Kalau liability itu ngurusnya gampang gitu ya. Kita tinggal ke bank itu cuma tinggal datang, minjem, nanda tangan, dapat deh duitnya. Tapi nyatetnya, aduh, ampun-ampunan cara pencatatan akuntansinya ya.
Nah, beda kalau ekuitas itu ngurusnya tuh beribet banget ya. Ketika nanti udah udah berhasil pencatatan di penerbitan sahamnya mah gampang, cuma tinggal seperti ini aja. Ya, seperti itu. Nah, cuman ya kenapa dibikin ribet? Ya karena ini investasi. Beda kalau liability nanti akan ada pengembalian ya di akhir periode. Kalau ini kan nggak ada. Jadi uang bisa raib gitu, bisa hilang gitu. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua kalau dia incremental, dia hanya diketahui satu saja. Nah, seperti ini ya. Dari soal yang sama 200 juta lembar, stated value-nya 100, fair value-nya 200. Nah, untuk yang preferent tidak diketahui fair value-nya. Tapi tetap total harganya adalah 900. Nah, kalau kayak gini lebih mudah ya. Berarti kita alokasikan ke yang fair value diketahui dulu gitu. Yang fair value diketahui adalah yang saham biasa, tinggal 200 rupiah dikalikan dengan 2 juta per ratus. Nah, kemudian sisanya nanti tinggal masuk ke apa? Masuk ke si preferent, gitu ya. Nah, yang ini masuk ke preferent, ya. Jadi kan ada 900, gitu ya. Diambil dulu 400 nih, yang ini ya, karena fair value yang biasa, minus 400. Nah, sisanya adalah 500, ini semuanya milik saham preferent. Jadi kalau incremental method itu ya tergantung ininya gitu ya, kalau tidak mencerminkan nilai aslinya gitu. Nah, kalau ternyata nanti jatuh terus gitu, maksimal adalah 100 ya, maksimal adalah 100. Sorry ya ini ya, 100 dikali dengan 2 juta, maksimal adalah 200 juta. Jadi ada maksimalnya nih ya, maksimalnya nggak boleh diambil lebih di bawah dari 200 juta. Ini kan masih 500 lah. Misalkan diambil oleh si biasanya tambah lagi 500 gitu. Berarti kan ini bukan 500 tapi 400. Gitu ya. Terus sampai bawah gitu ya. Nah, ini komposisi paling maksimal itu adalah 200 preferent. Berarti yang atasnya adalah 700 gitu ya. Oke. Nah, seperti itu ya, tapi kondisinya yaitu jarang. Next ya. Gampang ya. Nah, bagaimana kalau ternyata kita menerbitkan saham untuk membeli suatu aset ya. Sama seperti kemarin ya. Kita membayar utang dengan menerbitkan saham, bisa juga kayak gitu ya. Jadi semua akun dalam neraca itu bisa saling berinteraksi. Aset bisa dibeli dengan utang dan aset bisa dibeli juga dengan sekuritas. Kemudian liabilitas bisa dilunasi dengan aset. Dan liabilitas bisa juga dilunasi dengan saham. Nah, gitu ya. Nah, oke. Nah, aturan mainnya adalah pada dasarnya yang menjadi patokan adalah harga wajar dari si asetnya, ya. Seperti itu ya. Jadi sama juga liabilitas, ketika melunasi liabilitas dengan si saham, maka harga present value dari liability itulah yang pertama menjadi acuan. Sisanya baru nanti ke saham. Ya, jadi seperti itu. Kalau kaitannya dengan saham berdasarkan PSAK 53, maka harga saham wajar saham itu, market value saham itu kalah dibandingkan apa? Dibandingkan dari harga market value dari si barangnya. Kenapa demikian? Karena gorengan, coy. Saham itu gorengan, harganya bisa dimain-mainin. Ya, ada bandarnya. Sehingga ya walaupun ada harga pasarnya sekian, tapi itu harga gorengan gitu ya. Sehingga yang lebih valid adalah apa? Yang lebih valid adalah harga market value dari si asetnya ya. Nah, oke, kalau harga barang adalah wajar, yang dipakai adalah harga barang yang diterima ya. Kalau harga barang tidak wajar, maka barulah pakai harga si saham ya. Contohnya seperti ini, 5 Juni PT Subawa menerbitkan 20.000 lembar saham dengan nilai par 100 ya untuk memperoleh hak paten. Nah, di sini ada 3 kondisi berarti ya. Market value paten teuing atuh lah. Iya, ada yang orang Sunda di sini. Teuing atuh lah, teuing urang ge teu nyaho gitu nya. Atau tidak diketahui ya, atau tidak gitu. Jadi market value-nya teuing atuh lah gitu. Gue juga kagak tahu coy gitu maksudnya ya. Nah, di sini market value sahamnya adalah 3 juta ya. Nah, maka dalam kondisi demikian, maka yang kita jadikan acuan adalah market value si saham. Karena market value patennya, dan itu tidak berwujud kan, paten itu aset tidak berwujud ya. Udah mah tidak berwujud, masa harganya pun nggak ngerti berapa, ya wajar ya.
Nah, sehingga kalau kayak gini adalah menerbitkan 20.000 lembar dengan nilai par 100 untuk memperoleh suatu hak paten ya. Kita akan dan di sini nilai patennya 100 ya. Nilai market value sahamnya adalah 3 juta ya. Oke, nah, terus gimana Pak? Ya udah tinggal langsung aja ya. 3 juta ini udah total ya, udah total. Ya, udah total. Berarti berapa market value per lembar ya? Market value per lembarnya tinggal dibagi 2 dengan 20.000 ya. Ya, 3 juta dibagi dengan 20.000 lembar. Berapa tuh hasilnya ya? Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi dari sini ya udah karena langsung aja ya, karena dia 20.000 lembar, 100 berarti 2 juta ya, 2 juta nilai dari sahamnya. Oke, nah berarti ya karena market value sahamnya adalah 3 juta, berarti di sini langsung paten 3 juta, gitu ya. Share capitalnya 2 juta, kemudian share premiumnya adalah 1 juta, ya selisihnya. Oke. Nah, kondisi kedua adalah ketika patennya yang diketahui harga market value sahamnya teangan we atuh gitu ya. Cari aja sendiri gitu ya. Charger. Oke. Ini saya agak putus ini ya sinyalnya. Kedengeran nggak? Kedengeran ya? Kedengeran? Tes. Kalian nggak ada ini? Oh, bisa. Wajah kalian soalnya jadi putus. Charger HP. Oke, lanjutkan ya. Tes, dengeran ya? Baik, saya lanjutkan. Nah, jadi kondisi yang kedua adalah seperti ini ya. Ketika harga sahamnya teangan we atuh gitu, cari we sendiri, dah orang we itu nyaho gitu ya. Nah, saya juga nggak tahu gitu. Ya udah, akhirnya ini maksudnya nggak diketahui gitu. Mending nggak bisa diajak bercanda kalian mah. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, gimana kalau kayak gini? Ya udah tinggal sikat aja men gitu. Karena kita udah tahu par value adalah 100, maka ya share capitalnya adalah 2 juta ya. Sisanya nanti masuk ke share premium ordinary ya. Nah, yang kondisi ketiga, market value patennya aku mah apa atuh? Nggak diketahui juga. Market value sahamnya nggak hesekeun wae maneh mah ya. Jadi maksudnya juga nggak diketahui juga. Yang akhirnya gimana? Akhirnya kita mencari appraisal untuk mengukur fair value dari paten ya. Nah, jadi kita penilai, tolong dinilai dong berapa nih harga patennya gitu.
Nah, akhirnya kita perlu bayar juga jasa appraisal tersebut ya. Seperti itu. Nah, kalau seperti ini berarti gimana? Yang ya udah ini akan menjadi nilai dari patennya. 2,900 ini akan menjadi nilai patennya. Berapa share capital ordinary? 2 juta dan share premiumnya adalah sisanya ya. Gampang ya? Nggak begitu susah ternyata. Lanjut kalau gitu ya. Nah, bagaimana dengan adanya biaya penerbitan saham? Ini teh apa ya? Ini aturan main. Oh ya, tadi udah ya. Kalau ada biaya penerbitan saham gimana? Nah, ketika kalian listing Bursa Efek, maka akan ada yang namanya underwriter fee, seperti halnya obligasi kemarin ya. Kalau obligasi dicatat dengan amortized cost, maka nilai dari si amortized cost-nya akan berkurang, akan dikurangi dengan underwriter fee, biaya untuk penjamin emisi, penjamin emiten gitu ya, penjamin untuk penerbitan obligasinya. Nah, kenapa? Karena amortized cost itu ditangguhkan. Ya, kalau ditangguhkan berarti dia akan mengurangi nilai dari si utangnya. Beda kalau sama kayak aset. Kalau aset ketika kalian masih ingat nggak yang commercial substance gitu ya, pertukaran ada commercial substance, ada no commercial substance gitu ya. Nah, ketika ada no commercial substance, tidak ada substansi ekonomis gitu ya. Artinya apa? Tidak mengubah ketika terjadi pertukaran aset tersebut, tidak ada yang tidak berubah gitu posisinya, yang satu nggak naik duitnya, yang satu lagi juga nggak untung, nggak rugi gitu ya. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka ketika terjadi loss itu harus ditambahkan, harus ditangguhkan ya. Ditangguhkannya dengan apa? Dengan menambahkan nilai dari si asetnya, aset yang kita terima. Nah, kalau aset mah ditambah ketika ditangguhkannya, kalau utang dikurangin gitu ya. Kalau utang dikurangin gitu. Nah, kalau saham gimana, Pak? Saham juga sama ya, akan mengurangi nilai dari share premium ya. Mirip kayak aset kalau saham ya. Adanya biaya penerbitan saham, issuance cost, maka itu akan mengurangi dari share premium ya. Nah, tapi dilihat dulu ada yang direct cost, ada indirect cost. Nah, ini berkaitan dengan AKBI juga ya, dengan akuntansi biaya. Mana yang lebih friendly kalau di Sam Invest itu? Lebih friendly mana cuy? Apakah AKBI atau AKM? So far sih AKBI katanya. AKM mumet. Betul ya, AKM yang chapter 14 itu mumet terusan. Tapi insya Allah saya udah bikin videonya. Nah, kalau dibikin videonya ada sekitar, saya juga puyeng bikinnya. Gile bener, ada berapa? Sampai J gitu, ada 10 video, masing-masing rata-rata 10 menitan lah ya. 10 menit sampai 12 menit. Berarti kalau 12 menit aja, ada 120 menit saya terangin. Bahkan plus latihan soal sampai 15 tambah 5 video lagi gitu ya. Ya kalau aslinya emang kayak gitu. Saya juga ketika bikin video perasaan gue jelasin cepet deh. Tapi kok 10 menit juga gitu. Aduh ampun dah. Ya memang bahasan chapter 14 itu hampir semua dosen STAN itu nggak selesai ya. Gitu ya. Bahkan saya nanya Pak Lutfi, Mas Lutfi, gimana itu Mas? Kok nggak selesai sama? Katanya nggak selesai. Bahkan dia bikin video gitu ya. Nah makanya nanti kalian silakan tonton videonya. Kalau nggak ngerti, nanti saya akan terangkan ulang ya. Mana yang nggak ngertinya nanti saya terangin ulang ya. Nah, saya akan bikin sesi khusus ya. Karena bukan ya apa ya, agak berbeda gitu ya. Yang sekarang ini materinya lebih banyak. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya tuh sedikit tahun sebelumnya itu ya. Tapi kalau tahun sekarang ini kok banyak banget nih, puyeng deh gue jelasin ya. Ya udahlah ya. Mudah-mudahan dari video itu cukup membantu. Kalau kalian tidak butuh penjelasan ulang dari saya, nanti kita bikin sesi tambahan lah ya. Sesi tambahan seperti itu untuk membahas soal mengenai non current liabilities ya. Dan semoga saya ada waktu seperti itu ya. Atau mungkin nanti kita selipin di chapter pembahasan tentang IPS. IPS itu gampang banget, maksudnya cuma 5 menit juga kelar gitu. Jadi bisa jadi nanti di pembahasan IPS kalau kalian masih kurang mantap di pembahasan non current liability, nanti saya akan ulang di pembahasan IPS ya. Karena IPS cuma 10 menit paling lama juga kelar gitu ya. Ini cuman tambah bagi-bagi, tambah dan dibagi udah beres. Oke, lanjut. Nah, kalau kayak gini kan saya neranginnya bisa sambil ketawa-ketawa, bisa sambil godain mahasiswi sama mahasiswa, jodoh-jodohin gitu ya. Asik kan?
Jadi santai cuy, santai gitu ya. Kalau kemarin kan kayaknya buru-buru banget, aduh ampun dah. Kalian juga sampai melongo gitu ya. Pak, udah pengen muntah masih tetap dipaksain Pak. Gitu. Oke lanjut. Baik, lanjut ya. Sampai mana tadi? Nah ini ya, ada 2. Jadi inilah cost accounting ya. Cost accounting dipakai ya, AKB-nya dipakai. Kalau dia ternyata direct cost, maka ini akan kayak underwriter fee gitu ya. Untuk nerbitin saham di bursa, maka akan mengurangi share premium ya, seperti itu. Nah, kalau ternyata indirect cost, maka akan di-expense-kan, dicatat sebagai beban ya. Contohnya apa? Manajemen fee dan sebagainya. Nah, contohnya seperti ini. 1 Januari Tata menerbitkan 1 juta dengan harga jual market value-nya 1.500. Par value-nya adalah 500 per saham. Membayar jasa konsultan hukum dan underwriter sebesar 50 juta. Nah, gimana ini? Gampang ya. Ya udah langsung share kapitalnya berapa? Tinggal dikaliin ya. 1 juta kali 500. Sisanya masuk ke mana? Sisanya masuk ke share premium, ya. Atau share premium itu gampang, tinggal 1.500 dikurang dengan 500 dikali dengan 1 juta, ya. Nah, seperti itu. Nah, underwriter-nya gimana? Itu akan mengurangi, ya, akan mengurangi dari share premium. Tinggal share premium pada cash, ya. Udah deh beres. Gampang kan? Kemudian yang kedua adalah pembelian kembali saham atau buyback. Nah, ini saham treasury ya. Kenapa di buyback? Ya, pertama untuk mengefisienkan pajak pada saat pembagian dividen kas. Nah, jadi maksudnya apa? Ketika dividen gitu ya, itu kan kita akan mengumumkan dividen itu misalkan EPS-nya berapa gitu ya. EPS-nya ini earning per share. Earning per share itu dari net income ya dikurang dengan dividen gitu. Dibagi dengan apa? Dibagi dengan OneShow ya, weighted average number of share outstanding ya, OneShow. Nah, gini ya. Net income dibagi dengan OneShow. Nah, dapatlah EPS-nya berapa ya. Dari EPS tersebut nanti tinggal disepakati misalkan EPS-nya adalah $8 per lembar. Nah, apakah akan dibagikan $8? Ya ini ya enggak juga gitu. Dividennya mah sesuka-suka dari rapat umum pemegang saham ya. Tidak dipengaruhi dari EPS. Yang namanya dividen policy. Sehingga apa? Bisa jadi dividennya 12, bisa jadi 10, bisa jadi enggak ada gitu ya. Nah, itu tergantung rapat umum pemegang saham ya. Nah, oke, taruhlah $8 EPS-nya dibagikan dalam bentuk $5 dividen kas per lembar ya. Nah, nanti dividen kas ini saya dapat berapa saham, ada berapa persen kepemilikan. Nah, itu nanti dikalikan dengan persentase dari shares-nya ya. Shares-nya. Nah, seperti itu. Artinya apa? Kalau saya memiliki awalnya 1.000 gitu ya, kemudian ada sekitar 10.000 ya, 10.000. Ada sekitar 10.000 lembar. Berarti kan ini sekitar berapa persen? 10% ya. Oke, 10% ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini saya ambil, misalkan ya, saya ambil setengahnya, saya beli kembali oleh perusahaan. Dibeli kembali sebesar berapa ya? Sebesar yang gampang deh 5.000 deh ya, sebesar 5.000 gitu ya. Sehingga sisanya itu adalah 5.000 lembar saham kan. Ya, yang beredar maksudnya yang beredar ya. Outstandingnya dari 10.000 di buyback oleh perusahaan sebesar 5.000. Berarti sisanya adalah 5.000 lembar ya. Nah, berarti berapa persentase kepemilikan saya dengan setelah di buyback? Ya ini tinggal 1.000 dibagi 5.000 menjadi 1/5 berapa? 20%. Gitu ya. Nah, itu kepemilikan saya sehingga apa? Nanti dikali dengan jumlah shares-nya ya. Jumlah shares-nya. Itu persentase dari kepemilikannya. Seperti itu ya. Jumlah shares-nya berapa? 20%. 20% dikali berapa? Dikali 5.000 gitu ya. Dikali 5.000 ya. Sama dengan 1.000. Nah, artinya apa? Artinya porsi IPS saya akan ya ini ya apa namanya biasanya IPS itu pembagiannya itu dividen kas itu adalah per lembar atau dia langsung gelondongan ya, saya lupa ya. Kalau tidak saya terakhir itu per lembar sih, $5 per lembar ya. Ya sudah nanti tinggal dikalikan aja dengan si dividennya, dengan dikali lembar sahamnya ya. Oke, taruhlah dapatlah misalkan 1 miliar 1.000 juta gitu ya. Ini adalah dividen kasnya. Inilah dividennya. Nah, maka ingat nih, mengefisienkan pajak ya.
Maka ini tinggal dikali dengan 15%. Gitu ya, 15%. Ya, seperti itu. Nah, adapun nanti dividen ini tidak untuk yang karena treasury shares itu adalah sejatinya perusahaan membeli kembali saham yang beredar, saham yang outstanding. Ya, saham yang outstanding dibeli kembali oleh perusahaan. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu perusahaan tidak menerima dividen gitu karena jeruk makan jeruk gitu ya. Seperti itu. Nah, dalam hal ini mengefisienkan pajak maksudnya apa? Mengefisienkan itu 15% dikali dengan ini kan PPh 23 ya. Kalian udah belajar belum? PPh 23 kaitannya dengan pajak nih, PPh 23 ya. PPh 23 itu dikali dengan 15% ya. Nah, nanti apa namanya? Kita ada pasal 4 ayat 3 dari Undang-Undang PPh bahwa minimal di atas 25% itu merupakan bukan objek. Artinya apa? Kalau tadi persentase saham saya 20% masih kena tuh. Di buyback lagi sehingga dapat misalkan jadi 30%. Maka ini saya nggak kena pajak. Gitu. Yang 30% kepemilikan ini nggak kena pajak. Sehingga apa? Sehingga ya semakin kita banyak membuyback, persentase pemegang saham lain itu akan semakin besar. Sehingga apa? Yang kena pajak hanya yang di bawah 20% aja. Sehingga nanti kalau kita banyak buyback, rata-rata akan naik semua tuh persentasenya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud mengefisienkan pajak ya. Jadi seperti itu. Jadi apa namanya yang terkena PPh 23 15% itu adalah yang memiliki kepemilikan persentase kepemilikan di bawah 25%, baru kena pajak ya. Yang di atas bebas pajak gitu ya. Sehingga kalau kita beli kembali persentasenya akan naik. Nah, dan kenaikan persentase tersebut, maka apa? Maka akan lebih banyak pemegang saham yang tidak kena pajak ya. Seperti itu ya. Oke, kok banyak amat gue jelasinnya. Meningkatkan IPS tadi udah, kompensasi saham, mengurangi jumlah pemegang saham tadi ya, udah jelas mengurangi jumlah pemegang saham, dan untuk menciptakan harga pasar saham. Artinya apa? Ketika di buyback saham kita biasanya akan naik, gitu ya. Seperti itu. Oke, karena ya persentase kita apa? Persentase masyarakat yang memiliki saham menjadi lebih besar porsinya. Nah, ketika menjadi lebih besar, dia akan apa namanya punya porsi yang lebih signifikan dalam pengambilan keputusan untuk ke perusahaan tersebut. That's why biasanya ya walaupun harga saham itu tidak tergantung juga sih ketika buyback, biasanya cuma ketika buyback sahamnya dikerek naik karena aturan permainan harga saham itu bandar gitu ya. Di mekanisme pasar itu bohong sebetulnya. Iya mekanisme pasar, tapi pada dasarnya mekanisme pasar tersebut diatur oleh bandarnya, bandar dari saham tersebut ya. Nah gitu, jadi biasanya kalau ada buyback dikerek dulu tuh ke atas gitu ya, dikerek dulu ke atas. Nanti begitu udah fase apa namanya euforianya udah lewat, ya jatuh lagi ke bawah gitu. Ya memang kejam lah, tapi ya menyenangkan sih. Saham treasury nanti dampaknya adalah apa namanya mengurangi ekuitas ya. Nah di sini ada yang cost method. Kalau cost method itu dia dicatat ketika kita beli pada harga berapa? Karena kan gini, buyback itu kan nanti perusahaan akan membeli pada harga pasar yang berlaku saat itu, gitu ya. Nah harga pasar yang berlaku saat itu itulah cost-nya. Makanya kita ada dua, cost method sama par value method ya. Nah, penekanan kita adalah di cost method. Nah, kalau pembelian saham treasury satu kali aja, maka contohnya seperti ini ya. Pembeliannya sekali aja ya. Gembira menerbitkan 200.000. Dijual dengan harga 2.000 ya. Kemudian par value adalah 1.000. Pada akhir 2016 memiliki return earnings 300 juta. Pada 5 Januari 2017 membeli kembali 50.000 dengan harga 2.200. Artinya ini udah di atas 2.000 ya. Membelinya di harga 2.200. Nah, pembeliannya gimana? Langsung treasury shares pada cash. Karena cost method ya. Berapa Pak? 2.200 dikali dengan 50.000. Nah, 110.000. Nah, kemudian ketika dijual, nah kita perhatikan ada 3 kali kondisi ya. Penjualan 1, 2 dan 3. Nah, penjualan 1 ketika di atas harga beli ya, di harga jual di atas harga 2.200 tadi ya. 2.200 kan harga belinya. Nah, maka gimana? Maka terjadi share premium treasury ya. Ya, seperti itu. Jadi dijualnya berapa, Pak? Dijualnya adalah yang dibelikan 50.000, yang dijual 10.000 gitu ya.
Ya udah tinggal 10.000 dikali dengan 2.200 untuk yang treasury shares-nya. Ada share premiumnya sebesar 1 juta. Gitu ya. Nah, kalau misalkan dibeli di bawah harga cost-nya gitu ya. Kok nggak muncul sih ini? Oh, nggak ada yang benar. Kalau ternyata di bawah dia dijual di bawah harga cost 2.200 ini, maka gimana? Nah, tanggal 10 Februari misalkan ya. Ini tanggal 6 yang awal. Nah, penjualan kedua di tanggal 10 Februari dia dijual 10.000 lagi tapi harganya 2.100 ya. Gimana jurnalnya? Cash-nya 21 juta ya, udah pasti ya, 10.000 dikali 2.100. Nah, nanti share premium yang berkurang ya 1 juta. Treasury shares-nya nanti dikredit ya sebesar cost-nya 2.200 cost-nya ya. Nah, kemudian kondisi ketiga adalah ketika dijual tapi masih di bawah harga pasarnya ya. 2.000. Jadi kapan perusahaan melakukan penjualan ini? Maksimal 3 tahun sudah harus dijual. Kalau ternyata dalam waktu 3 tahun belum dijual, maka langsung di retire, gitu ya, dipensiunkan, retire. Oke. Nah, kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini ya langsung aja. Tinggal apa Pak? Ya tinggal cash ya sebesar 2 juta kali 10.000, 20 juta. Treasury shares-nya berapa? 10.000 dikali 2.200 ya. Sama dengan berapa? Sama dengan 22 juta. Nah, kenapa pada RE, Pak? Nah, karena share premiumnya udah habis ya. Nah, ini ya. Di penjualan yang kedua dia langsung dihabiskan tuh 1 juta ya. Share premium udah nggak ada. Sehingga apa? Langsung menggerus nilai dari retained earnings-nya. Gitu ya. Jadi ketika kita jual tapi dengan harga yang di bawah harga pasar, kalau awalnya itu misalkan 0 ya, langsung di bawah harga pasar, maka langsung retained earnings ya. Tapi pada saat yang penjualan pertama kan harga awalnya itu dia di atas harga pasar dulu gitu ya. Nah, muncullah share premium treasury. Nah, ketika dijual di bawah harga pasar gitu ya pada saat periode selanjutnya, maka yang premiumnya dihabisin dulu gitu ya. Kalau udah lebih maka masuk ke retained earnings. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau satu kali, kalau pembeliannya berkali-kali gimana? Maka berlaku FIFO and average. Nah, seperti itu ya. Maksudnya apa? Ketika penjualan itu seperti FIFO di inventory gitu ya. Nah, jadi kalau FIFO itu kan first in first out, yang di bawah yang diambil gitu ya, yang tersisa nanti sisanya gitu. First in last LIFO, kalau LIFO last in first out. Kalau FIFO itu yang atas dulu deh, berarti first in first out. Jadi ketika dijual yang atas dulu yang diambil. Sehingga yang tersisa harga yang terkini gitu ya. Kalau average ya di-average-kan. Nah, jadi kalau ini kan cuma 1 kali ya, berarti langsung ngambil dari yang 2.200 ini gitu ya. Kalau ternyata pembeliannya itu berkali-kali gitu, nah maka mau pakai harga yang mana gitu ya, maka berlakulah konsep FIFO atau average gitu ya. Nah, misalkan seperti ini, memiliki 100.000 saham biasa ya, 1.000 per lembar. Kemudian membeli kembali sahamnya ya, beberapa kali transaksi. Misalkan kalau tadi kan sekali, kalau ini 3 kali ya, 7.000 pada harga 2.000, 10.000 pada harga 2.200, 3.000 pada harga 2.500. Nah, ketika terjadi penjualan misalkan di 6 Februari gitu ya, di 6 Februari. Penjualnya apa ya? Nah, yang ini ya. Yang ini soalnya ya. Menjual 10.000 lembar saham treasury dengan harga 2.300. Nah, gimana jurnalnya? Nah, ya. Jurnalnya itu kan kita untuk menentukan cost dari treasury shares-nya. Kita mau pakai cost yang mana gitu. Ada 2.000, 2.200, 2.500, ada 3 harga. Nah, maka konsep FIFO berlaku. Ya, penjualnya berapa? Penjualnya tetap, ini 2.400 men. Yang tadi berapa sih soalnya? Oh, yang tadi 2.300 ya udah kita ikut yang ini ya. Ini ada dari bukunya Pak Lutfi ya. Jadi dijual dengan harga 2.400 ya pada tanggal 6 Februari. Ya udah 15.000 lembar ya. Cash-nya yang langsung dapat 15 dikali 2.400. Nah, treasury shares yang keluar berapa nilainya? Karena pakai FIFO maka first in first out gitu ya. Ada 15.000, nah ambil yang atas dulu, 7.000 diambil sama 7.000 dari 2.200 juga diambil ya. Sehingga ada 2 harga nanti ya.
Satu 7.000 kali 2.000, yang kedua 8.000 dikali 2.200. Nah, inilah yang akan menjadi nilai dari si treasury shares. Sisanya masuk ke share premium treasury. Nah, kalau average gimana? Kalau average ya tinggal dirata-ratain. Ini tambahin totalnya berapa, gitu ya. Ini tambahin totalnya berapa? Totalnya berapa nih? 20.000 gitu ya. Nah, ini juga nanti dikalikan dulu ya, jangan lupa ya. Dikalikan dulu. Dikalikan dengan sekian, hasilnya adalah X, hasilnya adalah Y, hasilnya adalah Z gitu ya. Nah, berarti nanti X tambah Y atau delta ya. Nah, nggak usah deh, kalian bilang. X tambah Y tambah Z nanti dibagi dengan 20.000. Nah, itulah harga average-nya. Nanti tinggal dikali dengan berapa? Penjualannya 15.000. Nanti tinggal dikali dengan 15.000 ya. Seperti itu. Nah, seperti ini ya. Harga average-nya tuh 7.000 kali sekian, ini kali sekian, ini kali sekian dibagi dengan 20.000. Hasilnya adalah 2175 ya. Sehingga ya tinggal langsung treasury shares yang keluar adalah berapa? Tinggal dikali dengan 15 kali 2175. Hasilnya sekian. Sisanya masuk ke share premium. Nah, gitu ya. Jadi kalau FIFO seperti itu ya. Kalau dia pembeliannya lebih dari satu kali, maka konsep FIFO atau average berlaku. Oke. Terakhir adalah par value method ya. Kalau par value method itu adalah seperti ini, menerbitkan 200.000 lembar saham. Intinya adalah kita mencatat pada nilai parnya. Perusahaan melakukan pembelian 50.000 saham treasury dengan harga 2.200. Oke. Maka pada saat kita pencatatan treasury shares gitu ya, maka di sini nih treasury shares-nya pada par value ya. Par value-nya kan 1.000 ya, 1.000. Nah, berarti 50.000 dikali 1.000 ya. Kalau yang kos kan gampang, tinggal 2.200 aja, 2.200 kali 50.000 ya. Tapi kalau par value nggak kayak gitu. Kalau par value itu langsung dari parnya. Treasury shares berapa? 50.000 dari 50.000 dikali 1.000 ya. Nah, baru kita ambil porsi dari share premium ordinary. Gitu ya, share premium ordinary. Kenapa, Pak? Kita ambil kayak gitu? Karena ada jatah gitu ya. Ya, penerbitan awal berapa? Penerbitan awal itu kan 2.000 per lembar ya, penerbitan awal itu ya. 2.000 per lembar, kemudian juga 200.000 lembar ya. Sudah dicek perannya? Kita dicek aja. Yang kamar Haura sama kamar kamu. Oke, jadi seperti ini ya. Ketika kita membeli kembali, maka kita harus tahu berapa porsi yang kita beli kembali. Porsi yang kita beli kembali adalah 50.000. Totalnya adalah 200.000. Berarti yang kita beli sisanya nanti akan ada 150.000 lembar. Nah, konsep par value itu kita ngambil berapa porsi yang porsi yang kita beli kembali itu kita proyeksikan berdasarkan harga parnya dan harga dari si premium per lembarnya, gitu ya. Oke, nah kalau kayak gini kan kita udah tahu. Kalau misalkan 50.000 berarti TS-nya langsung tuh. TS-nya itu adalah pada par ya gitu ya. Jadi kita udah tahu nih dari dari 50.000 ini porsi 50 nanti dikali dengan parnya 1.000 ya. Gitu ya. Kemudian yang ini yang premiumnya gimana? Yang premiumnya juga sama. Nah, untuk mengetahui premiumnya dapat dari mana, Pak? Ya, tinggal kita proyeksikan, gitu ya. Dari sini kita ambil proyeksinya dengan rumus seperti ini ya, proporsi saham dikalikan dengan share premium saham biasa, ya. Oke, ya sudah tinggal dikalikan aja. Ini udah ada rumusnya. 50.000 dibagi dengan 200.000. Berapa porsinya? Nah, dikalikan dengan porsi share premiumnya, ya. Share premiumnya berapa? Share premiumnya 200 juta. Ini soalnya yang mana ya? Oke ya. 200 juta dari mana, Pak? Kalau pada awalnya, jadi awalnya kita gini ya, mungkin kalian agak bingung. 2016, oke saya jelasin ulang. Cash pada share capital pada share premium, ya. Berapa? 200.000 dikali dengan 1.000 ya. 200 juta. Ini kan. Kemudian share capitalnya berapa? Share capitalnya adalah 200 kali 2 ya, 400 juta. maaf. Kemudian
share kapitalnya berapa? Share kapitalnya tinggal 200.000 lembar dikalikan dengan 1.000 ya. Berarti ini 200 juta. Ya. Nah, sisanya masuk ke share premium ya 200 juta gitu ya. Nah, artinya ketika penerbitan awal berapa rate share premiumnya ya? Share premiumnya adalah 1.000 per lembar ya. 1.000 per lembar. Dapat dari mana, Pak? Ya tinggal dibagi aja 200 juta dibagi dengan penerbitannya berapa? 200.000 lembar. 200.000 lembar. Nah, dari sini ketika kita akan membeli kembali 50.000 ini gitu ya. Maka share kapitalnya kan udah jelas tuh 1.000. Nah, ya udah tinggal dikali aja 50.000 kali 1.000. Share premiumnya juga berapa, Pak? Share premium juga udah jelas adalah 1.000 per lembar. Ya nanti tinggal 50.000 dikali 1.000 juga untuk share premium. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Sama dengan berapa? 50.000 dikali 1.000 sama dengan 50 juta ya. Nah, sisanya baru masuk ke retained earnings yang berkurang. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika dijual gimana? Ketika dijual perusahaan melakukan penjualan 10.000 lembar saham treasury dengan harga 2.300. Ya. Jumlah penjualannya adalah berapa? Jumlah penjualannya adalah cash ya pada treasury shares pada share premium treasury ya. Nah, jadi ketika dijual pun si treasury shares-nya pun akan ikut sebesar harga parnya ya. Dijualnya berapa? 10.000 lembar ya, 10.000 dikali dengan 1.000. 10 juta ya. Nah, seperti itu. Nah, barulah nanti ketika dijual seolah-olah penerbitan saham baru gitu ya. Sisanya masuk ke share premium treasury ya, 13 juta. Ini agak sedikit berbeda ya dengan yang atas ya. Kalau dengan yang atas itu justru ketika dijual itu ya dia dibandingkan dengan cost-nya ya. Tapi kalau dia dan dia kadang terjadi ini apa namanya? Kalau dia di bawah cost maka share premiumnya akan tergerus. Ketika di bawah lagi maka retained earnings akan tergerus ketika dijual. Nah, berbeda kalau par value sepanjang dia tidak di bawah harga 1.000 ya, harga 1.000 per lembar, 1.000 per lembar itu kan adalah nilai par yang ini, ya, nilai par yang ini, maka dia pasti akan selalu menghasilkan share premium, gitu ya. Nah, jadi enak banget gitu kalau dengan par value pasti nanti ketika menjual treasury shares-nya ya premium mulu gitu. Nah, cuman ya itu apa namanya agak ribet ya. Sehingga apa? Sehingga par value method tidak lagi kita gunakan. Kita akan menggunakan cost method. Oke, Pak, kalau itu buat apa diterangin? Iya ya. Oh, nggak akan dipakai. Ya udahlah. Oke, yang terakhir adalah retiring treasury shares. Aturan mainnya adalah statusnya ketika treasury shares itu ya tadi ya. Dari kan ada hierarkinya itu ada authorize ya, authorize, out. Kemudian ada issued ya. Kemudian ada yang outstanding, ya, yang portfolio itu ya diabaikan saja lah. Ada yang outstanding. Ketika authorized itu modal dasar, misalkan 1.000 ya, 1.000 miliar. Aduh ini jelek banget 1.000. Kemudian issued-nya berapa? Issued-nya misalkan nggak 1.000 tapi 100, gitu ya. Nah, maka yang outstanding pun akan 100 ya, kalau dia tidak ada pembelian treasury shares ya. Kalau ada treasury shares maka 100 ini misalkan dibeli 50 gitu ya, outstandingnya kok 100 dibeli 10, maka si treasury shares ini akan mengurangi outstanding ya, sehingga yang outstanding akan 90, tetapi yang issued belum, masih tetap 100. Nah, kalau dalam waktu 3 tahun ternyata nggak kejual-jual, maka yang issued pun harus dikurangin menjadi 90 gitu ya. Nah, 10 ini selisihnya minus 10 ya. Nah, minus 10 inilah yang saya maksud dengan retiring ya, seperti ini ya, retiring. Ya, mengurangi issued shares ya, seperti itu. Oke, jadi contohnya adalah suatu perusahaan menerbitkan saham biasa nilai par $10, harga jualnya 15 ya dan sebagainya. Kemudian pada saat perusahaan membeli kembali, kemudian menghentikan ya. Jadi seperti tadi ya, udah dibeli nggak kejual-jual ya, akhirnya di retiring. Ya. Kemudian gimana caranya? Nah, ini ceritanya ya. Jadi awalnya penerbitan saham biasa nilai par 100, harganya 250. Berarti kan langsung tuh 50.000 dikali dengan 250 ya. Sekian 12,5 juta. Share capitalnya berapa? Ya tinggal dikalikan juga. Ini dikali dengan 100.
share premiumnya gimana ya? Sisanya 250 dikurang dengan 100 ya. Nah, ketika ada buyback gitu, 10.000 dibeli dari 50.000 gitu ya, di harga 270. Maka yang langsung aja treasury pada cash ya. Ketika dijual di harga 290, maka tinggal cash-nya 290 dikali 5.000. Nah, treasury shares-nya berapa? Treasury shares-nya tinggal 270 dikali dengan 5.000. Sekian ya. Ya, karena dia di atas 270 ya. Oh iya. Tunggu bentar gitu ya. Oke, jadi share premiumnya berapa? Share premiumnya adalah sisanya selisih 290 dikurang 270 ya. Sama dengan terus dikali dengan 5.000 ya. Jadi selisih ini dikurang atas 20 kan? 20. Nah, baru dikali dengan apa? Dikali dengan 5.000 ya. Seperti itu. Sama dengan 100.000. Nah, barulah nanti ada penghentian. Ternyata kan sisanya ini udah dijual 5.000. Berarti kan tersisa tinggal 5.000 lagi, ya kan? Ya. Nah, 5.000 ini karena nggak kejual-jual akhirnya dihentikan, ya. Dihentikan ya. Sehingga kalau caranya gimana penghentiannya? Berarti kita menggunakan par value-nya dulu karena kan treasury shares pada hakikatnya adalah saham biasa. Ya udah yang dihentikan 5.000, berapa par value-nya? Par value-nya adalah 1.000 ya. 100 sorry ya. Yang ini. Nah, ini share capital ordinary ditaruh di debit ya, 500.000. Kemudian yang premium berapa, Pak? Yang premium, nah lihat nih di sini rate premiumnya berapa? Rate premiumnya adalah 150 ya. Ya udah, langsung aja tuh 150 dikali dengan 5.000 ya. Yang dihentikan kan 5.000. Nah, ini dijumlahin kan 1250 kalau ini dijumlahin kan 1250 ya. Nah, treasury shares-nya berapa yang kita dikreditkan? Karena kan treasury shares muncul di debit ya. Ketika dihentikan maka tinggal dibalik, munculnya di kredit ya. Karena dia beli pada cost ya, cost-nya itu berapa? 270, maka sisanya juga nilai cost-nya juga yang dihapuskan. 5.000 dikali 270 ya. 1350. Nah, barulah sisanya di sini ternyata ada nih share premiumnya. Baru share premiumnya dimasukkan ya, share premium dari treasury shares. Kalau ternyata tidak ada share premium, maka ini akan menjadi retained earnings ya, RE. Oke? Nah, seperti itu ya. Nah, itu adalah cara-cara penghentian. Jadi kalau penghentian itu pada dasarnya ya udah kita tinggal menghapus akun dari share capital ordinary. Ya tinggal dikalikan dengan nominalnya ya, par value-nya. Dan menghapus juga share premium yang terkait dengan penerbitan tadi. Ya, karena share premiumnya diketahui 150 gitu ya, rate-nya ya udah tinggal 5.000 kali 150. Nah, kemudian selisihnya antara cost dari treasury share ditambah dengan dikurangi dengan total capital and premium masuk ke retained earnings kalau tidak ada share premium treasury shares gitu ya. Tapi kalau ada ya maka yang share premium treasury shares-nya ini harus dihapus juga ya. Dihapus juga. Seperti itu. Pak, kalau ternyata nanti ada sisa gimana, Pak? Misalkan ini treasury shares-nya share premiumnya ada 200 gitu ya, 200.000. Nah, masa yang dihapus berapa, Pak? Yang dihapus tetap 100 ya. Nanti 200.000 ini masih ada ya. Nah, nanti dia di reclass ya, dibikin jurnal reclass. Gimana jurnalnya? Share premium treasury shares ya, share premium TS ya. Nanti pada apa? Pada share premium ordinary ya, SP ordinary. Nah, jadi gini direklasifikasi. Sebesar berapa? 100.000. Itu kalau misalkan saldo treasury shares-nya tidak tepat 100 tapi ada lebih dari 100 ya, misalkan 200. Nah, yang dihapus untuk penghentian ya hanya sebesar 100.000 ya, seperti itu. Sisanya ya ini masuk ke share premium ordinary. Nah, oke. Cukup pembahasan kita sampai pertemuan kali ini. Untuk saham preferen ya tadi ya, memiliki hak dividen terlebih dahulu. Ketika likuidasi dia lebih dahulu untuk mendapatkan aset, kemudian bisa dikonversi menjadi saham biasa, bisa ditarik kembali gitu ya, callable itu bisa ya. Jadi karena preferen itu tidak menguntungkan biasanya, nggak laku juga kalau dijual, maka ada sifat callable-nya juga. Dan yang paling utama adalah tidak memiliki hak suara untuk memilih direksi. Nah, sifatnya adalah kumulatif, nanti ada dividend in arrears ya, dan nanti berkaitan dengan dividen. Participating artinya ini kalau participating itu
ada porsi dari saham biasa yang nanti milik pemegang saham preferen. Ini untuk dividen juga. Kalau convertible tadi ya bisa dikonversikan menjadi saham biasa. Kalau callable tadi juga sudah. Nah, kalau redeemable, nah ini dia di buyback gitu ya, ditarik kembali oleh si perusahaan. Ini seperti treasury shares tapi yang yang preferen. Treasury shares dibeli, preferen dibeli kembali, di buyback gitu ya, di buyback, kemudian dimusnahkan, di retire. Itu yang redeemable. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Gampang ya ternyata. Tidak begitu susah lah ya. Ada yang ingin tanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya. Ada, Pak. Ada. Kedengeran. Monggo. Yang itu, Pak, yang bagian pembelian aset dengan menggunakan saham, Pak. Saya masih belum paham kalau misalnya kan harga wajarnya si aset sama harga wajarnya si saham itu tidak diketahui. Kan pakai jasa penilai. Nah, jasa penilai itu kan harus mengeluarkan biaya ya, Pak? Iya. Ada biaya mana ya, Pak? Kenapa? Masuk ke biaya. Iya, harus mengeluarkan biaya terus gimana? Saya kok putus-putus ya? Atau saya yang putus-putus? Bisa diulangi lagi pertanyaannya gimana? Tadi baru sampai yang kalau dia dibeli dengan pembelian aset oleh Nah, itu kan semisal belum diketahui nilai wajar asetnya sama nilai wajar sahamnya juga tidak diketahui. Nah, itu kan menggunakan jasa penilaian ya, Pak. Ya. Nah, jasa penilaian itu kan memerlukan biaya. Biayanya nanti masuk ke nilai aset atau masuk sebagai expense, Pak. Nah, mungkin itu saja, Pak, dari saya. Mohon penjelasan. Pertanyaan bagus ya, pertanyaan bagus. Ketika ada appraisal tadi ya, appraisal tadi. Nah, dan appraisal itu kan dibutuhkan ketika dia tesnya. Putus-putus nggak suara saya? Cek 1 2 3. Oke ya, saya jawab ya. Appraisal cost-nya itu apakah dia akan kita kapitalisasi atau tidak ya. Nah, pada dasarnya kembali ke konsepnya. Konsepnya adalah suatu biaya itu dikapitalisasi ketika apa? Ketika dia memang biaya yang sangat kita butuhkan. Kalau nggak ada biaya tersebut, maka maka ya barang tersebut tidak bisa kita peroleh, gitu ya, seperti itu. Dan barang tersebut sama saja halnya dengan ketika kita nggak mengeluarkan biaya tersebut, maka barang tersebut tidak bisa kita beli. Iya dong, kan kita nggak tahu nilainya berapa. Kita mau beli pakai apa? Pakai duit. Nah, pakai duit harus ada harganya, berapa yang harus kita bayar, gitu ya. Sama juga mau memakai saham, ketika penerbitan saham, kita harus tahu juga berapa harganya, baru kita bisa bayar, gitu ya. Nah, kalau ternyata barangnya abstrak kayak tadi, sesuatu intangible asset, paten. Nah, makanya kita mengeluarkan biaya appraisal cost, gitu ya. Nah, kalau tanpa appraisal cost, apakah barang tersebut bisa kita beli? Pertanyaan itu. Bisa kita beli nggak kalau tanpa appraisal cost? Tanpa mengeluarkan biaya appraisal, barang tersebut bisa kita beli nggak? Pertanyaan saya itu. Menurut kalian gimana? Bisa dibeli, Pak. Bisa dibeli, tapi harganya asal-asalan, Pak. Nah, seperti itu ya. Tapi harganya asal-asalan. Kira-kira boleh nggak kayak gitu?
Boleh nggak kayak gitu? Ini logika aja ya. Kita nggak pakai prinsip akuntansi dulu. Kalau kayak gitu boleh nggak? Orang mau nggak kalau ngebeli dengan harga yang apa namanya yang nggak jelas itu? Tentunya nggak akan mau ya. Nah seperti itu. Nah kaitkan dengan situ. Sehingga apa? Sehingga appraisal cost tersebut sudah melekat kepada nilai apa namanya untuk merumuskan nilai dari si barang. Kalau nggak ada appraisal cost, barang tersebut nggak bisa kita beli karena nggak tahu harganya berapa. Nah ini terjadi di pemerintahan ya, ketika waktu itu saya menanya case yang sama ya. Ya akhirnya saya kembalikan lagi ke best practice di akuntansi. Gitu. Putus. Saya ulangin ya. Appraisal cost tersebut akhirnya diperlakukan sebagai apa? Akhirnya kami perlakukan sebagai kapitalisasi dari nilai aset yang kita beli. Nah, seperti itu ya. Oke? Baik, Pak. Sudah dipahami. Sehingga nanti menambah dari nilai aset. Kayak gitu. Cuman kan tadi kan di soal nggak ada appraisal cost-nya, nggak diketahui ya. Kalau nanti tiba-tiba saya bikin soal diketahui ya kalian tahu jawabannya ya. Aduh, curang nih curang pertanyaannya nih. Oke, kalau gitu ini teh 4 berapa sih? 421 ya. Kalau gitu kita saya sebetulnya tunggu ini saya tethering ya. Pengen banget karena ini bulan puasa kita nggak usah banyak ini ya, nggak usah banyak latihan nggak usah banyak PR gitu. Setuju nggak sih? Biar kalian tuh fokus gitu untuk ngaji, baca Al-Quran ya nggak? Kalau yang non Muslim bisa lebih ringan kerjaannya ya. Ini gimana ya? Enaknya gimana menurut kalian ya? Setuju sih, Pak. Oh, setuju. Setuju, Pak. Cocok banget, Pak. Oke. Pahala, Pak. Jadi ya udahlah. Cuman nanti kalian kehilangan value ngerjain soal sih sebetulnya. Atau mungkin ya bisa nggak ya kayak gini maksudnya tuh kalau misalkan kita kerjakan PR-nya sekarang gitu ya, kita kerjakan PR-nya sekarang. Kemudian ya kalau sempat dibahas gitu, kalau enggak ya udah gitu. Ya, habis itu baru kalau ternyata yang sisanya yang belum sempat dibahas, ya itulah yang menjadi PR kalian. Atau itu nanti saya akumulasikan aja setelah bulan puasa beres, saya jadikan semacam kuis lah ya. Ya kuis berkelompok lah ya. Jadi dikerjakan di sini juga gitu. Seperti itu. Gimana kalau kayak gitu? Jadi nanti kalian nggak ada PR yang nggak selesai dikerjain, kita bungkus ntar gitu ya, dikerjain di pertemuan ke-7 mungkin. Atau dijadikan akumulasi di pertemuan ke-7. Sekalian kalian belajar juga gitu. Tapi kan nggak begitu banyak ya seperti itu. Atau mau dibebasin aja sekalian. Ya udah deh ya. Ya udah ntar kita pikirin lah ya, tapi paling tidak kita coba kerjain di kelas aja ya. Kalau gitu kita kerjain PR-nya aja yuk. Kalian masih ada berapa menit lagi? 20 menit lagi ya. Saya bikin breakout rooms ya. Kemudian nanti silakan kerjakan PR-nya ya di breakout rooms tersebut. Oh iya, nanti mudah-mudahan saya bisa persiapkan lagi ya. Jadi paling tidak nanti bisa saya bikin semacam, saya kemarin tuh pengen banget bikin Kahoot ya. Bikin Kahoot dari si latihan-latihan ini ya. Nah, tetapi belum sempat karena saya banyak mempersiapkan untuk bikin review materi, kemudian bikin vlog ya, podcast. Karena yang chapter 14 itu banyak banget gitu ya. Saya dosen aja ngejelasinnya itu sampai berbusa-busa dan capek apalagi kalian ya. Makanya sangat effort banget saya untuk yang chapter 14 sehingga belum sempat untuk bikin Kahoot-nya ya. Oke, kalau gitu mungkin next time saya bikinin Kahoot ya. Jadi ketika kita ada sisa waktu kalian kerjain aja. Nah, begitu udah selesai beres deh, nggak ada PR, enak kan? Oke, kalau gitu silakan saya bagi breakout rooms-nya ya. Lah ini kok nggak ada breakout rooms? Oh, host-nya, oh iya, Hadi, jadikan saya sebagai host lagi ya. Iya. Hadi, saya tolong dijadikan host ya.
Oke, thank you. Oke, sip. Nah, saya bagi ya menjadi breakout rooms. Kalian silakan pilih kelompok masing-masing ya. Ini teh ada berapa ya? Saya bikin berapa kelompok sih, Hanafi? Ada 5 kelompok, Pak. 5 kelompok. Oke, saya bikin 5 breakout rooms. Kalian nanti masuk ke room kelompok kalian masing-masing ya. Oke, saya udah open. Oke, silakan masuk ke room masing-masing. Soal PR-nya udah ada di grup ya, di WhatsApp grup. Kalian kerjakan yang BS sama yang apa ya? BS sama isian ya. Sama satu soal untuk yang essay. Nah, itu doang. Dan bisa dibagi-bagi ke teman-teman yang lain ya. Misalkan Bernard ngerjain sama Alvira ngerjain yang BS gitu ya. Nah, sisanya ngerjain yang ini. Nanti tinggal digabungin, itu nanti kumpulin gitu ya. Nanti saya bikinin ininya. Jadi satu kelompok aja ya. Jadi satu kelompok satu file, oke? Silakan masuk kalau gitu. BS dan isian dan satu soal essay, oke? Soal yang pertama yang essaynya ya. Silakan, get lost. Kita masuk lagi nanti jam 10 kurang ya. Selamat mengerjakan soal. Oke, kita, waduh, sudah pada masuk nih. Silakan. Prayuda, Ares masuk ke roomnya masing-masing. Ada 5 room ya. Kemudian Ferry juga, Farhan juga, Bagas juga ya. Silakan. Kemudian yang lainnya juga pilih roomnya, ada di breakout rooms. Silakan dipilih. Oke. Farhan masuk ke kelompok berapa? Saya nggak tahu. Kemudian Yuda masuk ke kelompok berapa tuh? Ferry Berahmat. Yuda sama Farhan. Farhan udah ding. Farhan di kelompok 4. Kemudian Prayuda di kelompok berapa tuh? Nggak tahu nih saya. Kelompoknya saya lupa. Oke, silakan masuk roomnya ya. Yuda sama Ferry ya. Baik, Pak. Oh, bukan. Room berapa tuh kamu? Yuda, move to room 3. Oke, silakan Yuda. Sama Ferry juga. Room 5 ada 6. Oke, sip. Good. Silakan. Have fun ya.